Introduce me to Bob Bob. is a Muslim. Hah? No. Introduce me. Who am I? Siapa itu Kripto? Dia tanya, Ah, Kripto menuhankan Yesus apa bukan? Harus ada saksi, 2 atau 3 orang lebih. jadi Pak Kripto ini dia itu tidak menuhankan Yesus lagi. Dia percaya kalau Yesus itu adalah sebagai utusan dan dia percaya Tuhannya sang sumber aja Bapak. Ya, terima kasih. Ya, mengerti Bang Bob? Itu saksi. Bob, saya perlu saksi. Maka saya nggak mau bilang saya adalah Kristen yang tidak menuhankan Yesus. Saksinya ada tuh, Jenis, Kang Dito, Baal, Ustadz Tahta. Berarti abang ini bukan Kristen. Halo. Inilah justru Kristen ya, Jenis. Inilah Kristen. Yang lain bukan Kristen. Bapak boleh tahu tidak? Apa itu sampai kenapa muncul nama Kristen? Kristen itu adalah panggilan kepada pengikut Yesus. Oh, bukan pengikut. Bukan Habis pengikut. apa? Penyembah. Itu olok-olokan Yesus Israel tidak minta. untuk penyembah Yesus. Yesus tidak minta disembah. Di mana ayatnya Yesus minta disembah? Aku tidak mencari hormat manusia. Ya, Pak. Tanya sama Oten nama Paulus kan. Kristen beda kayaknya nih Bang Bob. Iya, Oten abang ini sama Oten. Kristen. Abang ini Oten, bukan Kristen. Waduh. Bang Adios naik Bang. Jenis, Assalamualaikum Bang Jenis. Adios. Assalamualaikum Bang Adios. Seandainya Suaranya kok Jenis berisik. anak, seandainya Jenis setiap hari ada di rumahku, aku bisa bisa senang setiap hari dengerin ketawanya Jenis. Oh. Waalaikumsalam Bang Adios. Iya. Kita ada Tritunggal Bang Cis, kalau mau naik Bang. Naik aja nggak apa-apa dia kalau Bang Cis ini Kristen santun dia. Tapi jarang-jarang naik ya. Nah, dia mau kalau diskusinya yang enak gitu. Dia mau naik ke atas. Ya Bang Cis ya. Ini orangnya pada baik-baik semua kok, naik aja Bang Cis. Maksudnya nggak arogan. Tergantung. Ya lanjut. Bang Adius lagi ngapain? Nggak bisa buka mic. Siapa Bang sih yang Adios piara ayam tuh? Nggak tahu. Ayam tetangga. Saya nggak di. Ayam tetangga. Siapa yang miara ayam? Ayam tetangga ribut. Oh begitu. Ya udah. Ayo Kristen Tritung yang mau naik silakan. Hari Bang Sabtu Adios nih. biasanya buka belum. Bang Adios kenapa nggak buka mic, Bang? What's wrong? Something wrong? Adios, Is everything amigo. okay? Apa? Adios, amigo. Ada nyanyian Adios, amigo. Adios amigos. Oh iya. Ya dilanjut dulu Bang Bob. Oke, Bang Kripto. Ya, ada pertanyaan? Iya, abang itu bukan Kristen, Oten. Ada pertanyaan? Oh ya. Ya udahlah, saya Oten, saya Kristen, saya apa kek, nggak apa-apa. Yang penting narasi saya benar. Jadi kalau memang Yesus Iya. bukan Tuhan itu, berarti siapa yang menggantikan Yesus sebagai Tuhan? Menurut abang.
Yesus digantikan sebagai Tuhan. Mana ada Kan Yesus kan diganti kata abang menjadi tadi Yesus bukan Tuhan. Terus siapa Tuhannya abang? terus. Oh, Tuhannya Yesus punya Tuhan, namanya Bapa. Iya, Bapak itu siapa Bapa namanya? itu berbeda, tidak punya nama, karena tidak seorang pun pernah melihat Bapa, mendengarnya juga enggak, melihat wajahnya juga enggak. Bagaimana mau menamakan dia? Begitu ya. Jadi Bapa itu ya artinya pater. Bahasa Yunani itu seperti ayah, ya. Karena apa? Karena Yesus mengatakan aku keluar dan datang dari ayah, gitu loh. Karena kenapa nggak bilang dari ibu? Karena eh, apa masyarakat Yunani atau Yahudi itu paternalistik, atau arti paternalistik bahwa kepala keluarga adalah ayah bukan ibu. Ya, dari pemikiran itulah dia menyebut asal mulanya bapak, tapi bukan bapak. Ya, Yesus punya asal mula, dia bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru dikatakan dia firman. Ya, apa itu firman? Logos. Logos itu tidak lain tidak bukan daripada hukum alam, ya. Hukum alam. Ya, logos itu hukum alam. Jadi hukum alam itu mengatur alam semesta. Ya, sebelum kita membangun rumah, kalau saya nggak langsung panggil tukang, ya, saya tuh panggil arsitek. Arsitek itu bertanya, kripto mau bangun rumah bagaimana, satu tingkat, dua tingkat, ukuran tanahnya berapa, nah maunya kamar tidurnya di mana, berapa, begitu loh. Jadi itu ada drawing, ada gambar. Ya. Gambar itu gambar teknik yang cuma garis-garis, angka. Ada yang namanya arsitektur, gambar arsitek. Ya, itu nggak ada garis-garis, ya nggak ada. Itu seperti lukisan aja gitu. Ya, kamar tidurnya gimana, kamar tamu gimana, begitu-begitu ya, atapnya apa. Tapi kalau gambar teknik tuh bahannya apa, ukurannya, letaknya, miring, tegak lurus. Gitu, nggak ada warna. Kalau gambar sipil tuh nggak ada warna. Tembok ini warnanya apa, nggak ada. Hanya ada tembok, ukurannya berapa, tingginya berapa, gitu. Nah, Yesus itu adalah itu, ya. Sebelum Allah atau namanya Bapa menciptakan segala sesuatu, ya kalau dianalogikan dia adalah seorang yang mau membangun alam semesta ini, ya dia itu pertama kali yang dipikirkan adalah hukum. Nah, di dalam Islam itu disebutnya hudan atau petunjuk, ketetapan, peraturan. Ya, itu mesti dibikin dulu. Bukan belakangan setelah dia ambil tanah, meniupkan nafas ke dalam tanah itu dan menjadi manusia, baru belakangan dia bikin hukum Taurat, ya, untuk mengatur masyarakat Yahudi, bagaimana mereka harus hidup, bagaimana hablum minannasnya, bagaimana hablum minallahnya. Itu sebetulnya eh, sebetulnya bukan arti teologi sebenarnya. Teologi sebenarnya tentang ketuhanan yaitu sebelum segala manusia diciptakan dari tanah dan dihembuskan nafas, pencipta itu udah punya petunjuk. Ya, kenapa dia mesti ambil tanah? Kenapa nggak diambil air? Ya, padahal air itu ada permulaannya di Kejadian pasal 1 ayat 1. Ya, pada mulanya ya air, bukan tanah. Nah, kenapa dipakai tanah untuk membentuk manusia? Dihembuskanlah nafas hidup ke dalamnya. Ya, jadi itu salah sebetulnya. Itu cerita tentang Taurat, ya. Musa itu menyembah kepada iblis. Iblis itu selalu berdusta.
Ya, Wow. di dalam Di- di dalam Maksudnya kok kedustaan, interupsi Bang Kripto. Jadi ya, bukannya Nabi Musa itu nabi, Pak Kripto. Kalau di ajaran Kristen juga kan Moses itu kan nabi. iya, Musa itu Kan kan nabi, di dalam Islam heeh. nabi, ya kan? Kalau di Tapi, Bible juga Moses itu apa? Tuhan apa yang nabi? nah, di dalam Kristen nabi, Nabi juga kan? Yahweh itu Iya. adalah pencipta. Iya, Ah, kalau di dalam Kristen iya. Katolik ya, Kristen Protestan, Yahweh itu pencipta. Tapi dia tidak meneliti apa yang tertulis di Yohanes 8 ayat 44 ketika Yesus berdialog tentang sebutan Bapa. Karena sebutan Bapa ada di Perjanjian Lama, ya, bahwa Yehova mengatakan aku adalah Bapa. Yesaya juga mengkonfirmasi engkaulah Bapa kami, ya kan? Bapa itu dipakai di dalam Perjanjian Lama, juga dipakai di dalam Perjanjian Baru, tetapi ada dikotomi, Iya, Pak ada a Kripto big kan? difference, ada perbedaan Iya, yang sangat besar. iya. Tapi Pak Kripto kan di sini kan Pak Kripto percaya ada dua Tuhan nih. Maksudnya Tuhan Perjanjian Lama sama Tuhan Yesus ya kan? Terus Hmm. konsep monoteisme itu kan Pak Kripto merasa itu kuat dalam tradisi Yahudi dan juga di ajaran Yesus kan. Hmm. Nah, kalau ada dua Hmm. Tuhan, mana yang sebenarnya berkuasa atas dunia ini gitu? Apakah keduanya setara atau salah satunya lebih tinggi? Nah, ini ya klaim antara Yahudi dengan Kristen itu sama. Ya, di dalam Yahudi, Yudaisme itu dilarang untuk menyembah kepada yang lain kecuali Yehova. Ya, Ulangan 13:5. Ya, di dalam Ulangan 13:5 itu menunjuk kepada Yesus, tetapi Ulangan 18:18 itu menunjuk kepada Nabi Muhammad. Ya, saya bacakan dulu nih. Kalau Ulangan 18:18 tuh Nabi Muhammad, betul. Ya, ini saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Seorang Bejo. ya, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka ya dari antara saudara mereka, yaitu Ismail. Ya, saudara mereka tuh Ismail. Ismail sama Ishak tuh saudaraan, teman lain ibu. Ya, Saudara adik seperti kakak dia, engkau. walaupun tiri. Iya, Cuman aku cuman akan cuman beda menaruh emak doang. Heeh. ya, aku Terus akan menaruh firmanku dalam mulutnya, hudan, ya, petunjuk, ketetapan, aturan, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepada Nabi Muhammad. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku, ya, melalui Nabi Muhammad, yang akan diucapkan Nabi itu, yaitu Nabi Muhammad demi namaku, yaitu Allah, ya, namaku itu ada di At-Toha ayat 14. Daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban, ya, akan dirajam, akan dipotong tangannya dan seterusnya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakannya olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, ya, nabi itu harus mati. Nah, siapa yang nabi yang menggunakan Allah lain, berkata demi Allah lain? Nah, itu adanya di Yohanes 8 ayat 38. Ya. Yohanes ayat 8 38 itu dialog tentang Bapa itu dikotomi adalah perbedaan besar ya di ayat 38. Kalau nuans itu perbedaan kecil. Ya, lawan dari dikotomi. 8:38. Ya, apa yang kulihat pada Bapakku itu Yesus. Apa yang Yesus lihat pada Tuhannya disebut Bapa ya. Itulah yang Yesus katakan. Itulah yang Yesus narasikan. waduh Dan ada demikian Petro. juga Pak demikian Kripto. juga Waduh, kamu ada apa? sebentar Pak Kripto ada Petro. Parah kali. Pietro, nggak apa-apa. Tahu Pietro kenal nggak? nggak kenal, dia berjubah paus ya, Vatikan. Iya, Ya, Pak saya Pietro. telepon Pak Pietro, selamat pagi. pagi Pietro.
Tunggu ya Pak Pitro ya. Selamat pagi Pak Pitro. Dengar dulu Pak saya Pietro selesaikan Kristen ya. dia. Cuman Ya. untuk informasi Pak Pietro kan ini ya Tritunggal ya, Apa Pak saya Pietro? bukan Tritunggal, saya Pietro. Iya, maksudnya Bapak Tritunggal kan, masih sembah Yesus kan? Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Elohim Ehad, Amin. Oke, berarti beda sama Pak Kripto karena Pak Kripto ini sudah tidak menyembah Yesus, dia hanya menyembah sang sumber Bapak saja. Ya. Ya. Nah, Oke, silakan. apa yang kulihat pada Bapa, apa yang Yesus lihat, apa yang Yesus kenal Bapa itu B besar ya. Itulah yang Yesus katakan, Yesus narasikan, Yesus eksegiomaikan ya. Dan demikian juga kamu orang-orang Yahudi perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. B kecil. Ya, bapaknya Yahudi itu apa? Ya, pertama disebut, oh, bapak kami Abraham, ya. Ternyata bukan, ya. Dua, bapak kami satu, Ehad, yaitu Yehova, bukan. Ya, ketiga di ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu, gitu loh. Ya. Jadi Yesus itu berkata Yehova itu iblis dan punya dua ciri. Pak Pietro. Dua ciri, terus? satu dusta, satu pembunuh. Tapi Pembunuh Pak jelas. Kripto, tunggu sebentar, saya interupsi. Pak Pietro, Bang Kripto, kenapa Bang Kripto itu merasa berhak menghapus sebagian besar kitab dan hanya menerima sebagian Bible dan surat Paulus saja? Itu mengapa gitu? Kan Bang Kripto Marsioni, kenapa merasa berhak untuk menghapus sebagian besar kitab itu? Kalau perjanjian lama itu salah nih, menurut Pak Kripto itu kan perjanjian lama itu salah. Kenapa banyak nubuat-nubuat yang di dalamnya itu dianggap tergenapi gitu dalam perjanjian baru? Itu gimana itu? Iblis, nih ya. Biasanya kalau kita hidup sehari-hari itu petunjuk itu datangnya mestinya duluan kan, ya kan? Petunjuk itu datang duluan. Tetapi cerita tentang Lucifer, malaikat yang jatuh, itu terjadilah sesuatu penyimpangan dari jalan lurus, ya. Ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus itu ada di perjanjian lama sebutan. Engkau menyimpang dari jalan yang lurus itu berdosa. Ya, jalan lurus. Jadi ada petunjuk, ada hudan, ada ketetapan peraturan. Nah, jatuhlah malaikat itu, ya. Itulah yang disebutnya pada Kejadian pasal 1 ayat 1, adanya gelap lebih dulu daripada terang. Ya, maka dipisahkannya lah terang daripada gelap. Ya, itu namanya dikotomi. Ya, ada gelap. Ya, Paulus bilang gini, kalau nggak ada hukum, bagaimana kita tahu bahwa kami menyimpang? Ya, hukum mesti selalu ada dulu. Aturan hudan tuh mesti ada dulu. Baru namanya, kau menyimpang. Kalau nggak ada peraturan, bagaimana polisi lalu lintas bilang, Kripto, kamu masuk verboden loh, nggak boleh ini. Ya kan, mesti ada peraturan dulu, baru ada namanya penyimpangan. Ya, jadi ceritanya kenapa begitu. Bang Pietro turun dia ya? Apa? Turun ya? Sebentar, Bang Kripto, mohon maaf dipotong. Bang Zazamoy, selamat pagi. Bang Zazamoy, selamat pagi. Yalah. Waduh, bocah. Waduh. Ngapain dia minta naik ke atas? Astagfirullahaladzim. Udah lanjut. Iya. Heeh. Jadi Kenapa hujan. Bang Pietro biasanya naik loh, Bang Kripto. Iya. Ada Pak Kripto dia turun. Ada Aneh. beberapa persona yang suka keras ya, tetapi ketika sama saya jangankan mulai berdiskusi udah turun. Ya, saya sih nggak orangnya nggak galak, saya sih nggak galak orangnya. Nggak Bang Wita, gigit. selamat Oke, Bang pagi. Kripto. Ya, Ya, Bang Wita, selamat pagi. Saya izin dulu sebentar. Bang Wita, selamat pagi. Bang Wita, monitor.
Tadi dia minta naik, udah multi, kenapa nggak ada jawaban? Ya, dilanjut dulu, Naiklah, Bang Kripto. naiklah, nggak ya, sebentar lagi saya udah mesti nganter istri saya ke rumah sakit nih buat check up, ya. Oh, Oke Oke, deh, Bang siapa? Kripto, Bang Ya Bang Bob, Kripto, ya Bob, ya Bob. berarti Anda mengakui tentang adanya Mesias. Mesias itu ada juru selamat, ya. Hudan itu juru selamat. Juru selamat itu adalah orang yang berbicara atau mengucapkan atau mengajarkan keselamatan. Bukan Tuhan. Menunjukkan hudan itu petunjuk, ketetapan, peraturan. Tapi di Yohanes mengatakan akulah dia, bagaimana? Akulah dia waktu ditangkap, ya. Baca konteksnya, jangan bilang aku adalah Yehova. Akulah dia Iya, waktu ditangkap. Coba deh Yohanes buka. 4:16. Yohanes berapa? 4:16. Yohanes 4. Yohanes 4. Iya, Yohanes 4. Yohanes Yohanes 4. 4:16. Yohanes pasal 4 nomor 16. Nggak mungkin dekat begitu. Dia itu waktu ditangkap tuh di Taman Getsemani, nggak di pasal 4. Yohanes Pasal Yohanes 4 nomor 14 26. kali. 26. 4 Oh, nomor salah. 26. Oke. Ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kita baca di sini bahwa anak ini mempunyai hidup dari mana? Dari diberikan, kan? Kalau dari diberikan berarti Bapa yang memberikan itu lebih besar daripada dia, kan? Ya. Saya kalau diberikan hidup sama ibu saya lebih besar dari saya, kan? Gara-gara ibu saya dilahirkan. Betul nggak? Jadi Bapak lebih besar daripada aku karena Bapak memberikan hidup kepada anak. Paham? Iya. Tapi dari pengakuan itu banyaknya Kristen mengatakan bahwa itulah Elohim. Nggak bisa. Demikian juga diberikannya, itu mesti digaris bawah itu pakai bolpen merah. Diberikannya. Ya, di sini ayat 30, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya kan? Seorang yang Ya, terus? beragama tentu mengendalikan kehendaknya menuruti kehendak daripada Tuhannya atau tuannya, kan? Muslim, Kristen, ya, mengendalikan kehendaknya menurut kehendak tuannya, sesembahannya, yang mengutusnya, ya. Gitu. Gimana menurut Bang Bejo? Bang Bejo, monitor. Ya, Bang Bejo, silakan Bang Bejo. Monitor. Ya, kesalahan tadi cuman kita ambil belakangan aja lah ya. Yang paling utama kan tentang Tuhan. Bukan terhadap Tuhannya, tapi Tuhan yang benar sebenarnya harusnya. Karena keimanan itu adalah mengetahui informasi dan meyakini kebenarannya. Kalau cuma berkata-kata tentang iman tapi nggak tahu kebenarannya, berarti Anda belum paham kata iman. Iman itu adalah membuktikan informasi yang Anda dapatkan itu benar. Anda yakin dengan kebenarannya, itulah iman, ya. Jadi yang utama bukan pada masing-masing, nanti banyak Tuhan. Pengajaran tentang Tuhan hanya satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu. Jadi ya, jangan personality, nggak bisa. Justru Abraham menghilangkan pengajaran yang menganggap segala hal bisa jadikan Tuhan, dengan menyatakan Tuhan itu tidak akan mungkin bisa binasa. Itu dulu mungkin Bang Kripto. Gimana Abraham menurut Bang itu, Kripto? ya, Abraham itu percaya saja, ya, lillahi kalau orang muslim bilang. Ya, percaya aja, iman, rukun iman bukan rukun akal. Ya, dia percaya saja, itulah dasar daripada iman Abraham. Sedangkan Muslim mengatakan jangan cuman percaya, berakal, kan begitu. Padahal Muslim itu punya rukun iman. Dari rukun iman ada rukun wajib. Rukun akal itu setelah rukun iman. Nah, dalam kekristenan Yesus mengatakan, ya, di Yohanes pasal 8 tadi, ya, tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham, ya.
Nih, ya, pasal 8, ya. Ya. Jikalau, nih ayat 39, ya. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham, ya. Yesus menjawab mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ya, apa sih yang dikerjakan oleh Abraham? Apakah berperang? Ya, apakah dia membawa Hagar ke Arab bersama Ismail? Kita cari Abraham itu kerjanya apa? Oh, ternyata pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham itu adalah percaya. Kejadian 15:6. Baca ya, Kejadian 15:6. Kejadian 15:6. Yang Yesus arahkan tuh Kejadian 15:6, bukan Abraham berperang atau Abraham memberikan tanah kepada Lot, ya kan? Nah, 15:6, ya, di sini dibaca nih. Lalu percayalah Abraham Kripto. kepada Yehova, maka Yehova Pak Kripto. memperhitungkan hal itu Pak kepadanya Kripto, sebagai memahami kebenaran. kata iman itu bukan dengan membaca begitu Pak Kripto, tapi memahami hikmah Tuhan mengenai apa maksud daripada mereka percaya dengan pembuktian mereka. Apa yang mereka sampaikan itu mereka buktikan dengan hasil ya, manfaatnya dari pengajarannya. Jadi percaya dengan iman beda. Iya sih. Harus Ya, tahu Tapi dulu Pak gitu. Kripto, tapi Pak Kripto saya mau tanya nih, kan Bapak menyimpulkan, menurut Pak Kripto adil nggak sih kalau menyimpulkan kalau Tuhan Perjanjian Lama itu jahat, padahal sementara di dalamnya juga banyak ayat tentang kasih loh, tentang pengampunan, tentang kesabaran gitu di dalamnya. Nah, di Perjanjian Baru juga ada unsur-unsur penghakiman juga kan? Apa itu berarti Tuhan Perjanjian Baru juga keras atau gimana nih menyimpulkannya gitu, Pak Kripto? Ya, di dalam Perjanjian Lama, ya, hukum pertama, ya, adalah mencintai, mengasihi Tuhannya lebih dari segala sesuatu, lebih dari anak, dari cucu, dari nenek, dari harta benda, ya kan, dari dirimu sendiri bahkan, ya. Nah, disitulah jatuhnya ketika Ahan, ya, bukan Ahan, ada seorang muda, dia tuh keluar cari kayu bakar pada hari Sabat. Ya, dia tentang hari Sabat kan dilarang, mau muda kayak tua kayak mesti tinggal di rumah. Nah, itu ditangkap. Nah, Musa dengan bangganya menulis, ya, bahwa si pemuda yang mengumpulkan kayu bakar itu ditangkap, dia nggak diampunin. Waduh, ampun, saya nggak lagi, nggak, langsung dirajam, ya. Kata si Nabi 26 kemarin bicara dengan saya, dia bilang Siapa gini, Nabi 26? Hah? ya Ada Nabi 26? Pausang, kamu tahu Oh, lah, Pausang, oke ya. oke. Dia Terus bilang gini, Kripto, itu di dalam kemiliteran, itu disiplin tuh harus tinggi, walaupun sedikit, kecil, harus dihukum. Ya, kalau enggak, kalau urusan kayu bakar dikasih, cuman kayu bakar, ya udah nggak apa-apa. Nanti ada banyak orang kumpulin kayu bakar, bukannya pemuda itu lagi. Jadi kan akhirnya kan kacau kan, katanya si Paul sama saya. Dia percaya Bang berpikir, Kripto sama Paul Zhang, Nabi enggak, ke-26? Hah? enggak, saya bukan percaya Abraham, tapi saya berdiskusi sama dia. Ya, Oke, terus? saya berdiskusi sama dia. Saya pengen tahu, karena dia katanya sekolah di Jerman atau apa tentang teologi ya kan. Saya hargain, Terus? karena dia menolong saya. Kemarin dia menolong saya. Saya berterima kasih lebih dari 2 kali, bilang, Nabi 26, saya terima kasih kepada kamu, jujur. Karena kamu membuka mata saya tentang arti penebusan. Ya. Penebus itu pertama kali saya pikir, Paul, ya, itu penggadean. Ya. Jadi kalau Tuhan menebus, ya, dia kasih sama setan atau kasih sama siapa gantinya. Misalnya umat Israel dilepaskan dari Mesir. Sekarang saya tanya, Yehova kasih apa sama Firaun? Katakannya, Yehova adalah penebus, aku adalah penebusmu. Nah, ada yang bilang, itu bukan arti pegadaian, tetapi arti teroris. Kalau menculik orang kan minta tebusan juga. Nah, sekarang saya tanya, oke, kalau umat Ibrani, orang Ibrani diculik sama Firaun, sekarang
Sekarang penebus itu, Yehova itu menebus bayar apa sama Firaun? Nggak ada kan? Nah, Paul bilang begini sama saya, Pak Kripto, ya Pak Kripto, itu menurut pendidikan atau pengetahuan saya ya, pelajaran yang saya terima ya, kata penebus itu adalah esoteria atau apa dia bilang aslinya. Soteria itu sama dengan penyelamatan. Misalnya orang tenggelam, Pak Krito loncat gitu ya, ambil itu orang. Itu namanya penebusan. Bukan soal kasih apa dapat apa, timbal balik, bukan. Oh begitu Nabi. Ya udah, terima kasih saya bilang. Karena Anda lebih teliti dari kritik tata bahasa, kritik bahasa ya. Kalau kita nggak ngerti bahasa aslinya, kita bisa jadi ngawur, betul nggak? Seperti Islam bilang, masa Allah ada di dalam bukunya orang Kristen, ya kan? Padahal si Abdul Qadir Bunsi itu seorang Muslim kan, zamannya zaman Soekarno itu dia bingung kali menerjemahkan pakai apa nih. Padahal aslinya tuh Kurios sama Theos. Dia ganti, dia Ya lari menjadi mungkin, Allah. Jadi kalau kita nggak tahu kritik teks atau kritik bahasa, kita bisa ngawur. Abdul Qadir Munsi itu bisa bilang kripto. Saya tuh bingung waktu itu mau terjemahkan Yehova tuh gimana ya? Saya pakai aja Tuhannya Muslim Allah, ya kan? Ya Abdullah kalau kamu itu mah aku nggak tahu dah, itu nggak ngerti ya, mungkin situasinya kayak mana waktu dulu. iya Tapi yang makanya sih pasti dia mungkin tidak ada belajar bahasa Yunani atau ada kajian tentang itu. Abdul Qadir ada Munsi itu kajiannya. adalah penerjemah yang memahami bahasa Arab. Dia adalah orang Melayu. Dia bisa menerjemahkan atas perintah daripada penerjemah Bible, Ledecker. Kalau memang Ledecker nggak mengizinkan dia menggunakan kata Allah, itu tidak akan digunakan. Karena yang punya hak untuk menetapkan kata yang seharusnya adalah penerjemahnya, dari sisi penerjemah. Yang punya kitab Bible-nya. ya. Yang punya tugas menerjemahkan, bukan sang yang memberikan konsultansi terhadap kata yang akan digunakan. Ya, jadi kalau dalam pemahaman para sejarawan yang memahami tentang munculnya pemakaian kata Allah, karena sosial masyarakat Nusantara pada masa itu sudah mengenal kata Allah. Tapi apakah itu benar dengan apa yang tertera dalam penerjemahan aslinya? Ternyata tidak. Karena hanya pendekatan. Makanya ada muncul kata Tuhan berikutnya, ya, muncul hanya dalam Bible sejak awal. Ada kata Tuhan. Kalau nggak buat apa kata Tuhan itu? Jadi Maka pilih antara dua deh. Maka kemarin saya berkali-kali, lebih dari 3 kali bilang pada Nabi 26, terima kasih, jujur saya terima kasih, bahwa kata penebus itu saya ngerti sekarang. Itu sama aja dengan penyelamatan ya, bukan timbal balik ya. Artinya saya kasih apa lu lepasin gitu loh. Ya kan? Gitu. Nah, ini jadi tentang soal membaca itu harus juga hati-hati, kita mau Islam mau Kristen hati-hati. Karena Biar Islam pinter, maksudnya Muslim ya. memahami. Ya, pinter. Kalau kita seperti Yesus firman, kalau kita ya cuma baca gitu bersama-sama dengan Bapa ya, terus ngapain cuma duduk di sebelah kanan diam gitu, duduk santai pakai kipas angin, ya kan? Tentu ada maksudnya. AC dong, Pak Kripto, masa kipas angin. Iya kan zaman dulu, atau pakai kipas tangan kali. Hah? Ya, lanjut. Ya, aku bersama-sama dengan Bapak, ya kan. Tapi nggak ada ceritanya kan, nggak ada cerita. Jadi kita harus bisa menyimpulkan sendiri. Saya menyimpulkan itu adalah hukum. Jadi bukan Taurat, bukan hukum Islam, tetapi hukum alam, ya. Air gimana, kayu gimana, manusia gimana. Jadi dongeng tentang Tuhan mengambil tanah, lantas meniupkan nafas, terus selesai, baru kemudian datanglah Taurat yang mengatur habluminanas dan habluminallah. Itu udah ketinggalan.
Ya kan? Sebetulnya sebelum dia menciptakan manusia dari tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalamnya, dia udah taruh tuh chip-chip tuh aturan-aturan ke dalam manusia. Ya, seperti akal, logika, ya kan? Bagaimana jantung itu berdetak, bagaimana darah, ya kan? Itu kan semua hukum, petunjuk. Hei darah, kamu tuh harus tekanannya 120/80 ya. Nah, itu petunjuk bagi darah. Ya, air seni, kamu tuh dari mulut air bersih masuk ke lambung, masuk lambung diurai, akhirnya ke ginjal, dari ginjal keluar sebagai air seni. Itu ada aturan, ada petunjuk dari Tuhan. Bukannya Taurat, Iya. ya kan? Bukannya Taurat. Emang Bukan Taurat gimana ya, Taurat. Pak Kripto? Orang ateis ya, nggak usah pakai Taurat, nggak usah pakai aturan, dia ngerti bagaimana bertetangga, bagaimana menjadi warga yang baik, bayar pajak, nyetir mobil baik, parkir begini, masuk ke mall begini, keluar mall begini, ya kan? Saya nih kemarin pergi ke mall, ya, terus saya keluarnya di tempat masuk, tapi si penjaga nggak tahu, Kok bisa orang ateisnya tahu tentang itu menurut Pak Kripto dari mana? Kok bisa dia orang-orang ateis ini ya di dalam mengetahui, hati, memahami itu dari mana? di dalam hati manusia yang lembut, ya, di dalam hati, ya, ya Hmm? hati loh, bukan emosi, di dalam hati sudah terukir, ya, petunjuk hudan itu sudah ada bahwa kalau nusuk orang tuh nggak boleh, kalau Yang marah maksudnya hati itu lever kita sebelah jantung Mas tadi atau mau malam bagaimana? gunung. hati itu adalah tempat yang paling dalam, ya, ya. Kalau Nah, akal jauh di atas, kalau hati itu di bawah, ya. nah Nah, dalam pengajaran Tauratnya apa itu kalau hati misalnya? nah, sekarang kalau Taurat kan tulisnya di batu kan, ya. Bukan Kemudian itu maksudnya, bukan yang tulisan pengajaran Taurat. Tadi kan bawakan tentang orang ateis tanpa Taurat, mengetahui tentang ini tanpa dia mengetahui Taurat. Tadi kata Pak Krito dalam hati. Hati ini lever bukan. Kalau dalam orang bukan ateis bukan. memahami hati secara ilmu adalah sebelahnya Orang jantung orang lever. ateis ngerti namanya hati, ya kan. Dari mana Heart, mereka tahu hati yang dimaksudkan udahlah. dalam Taurat? Sekarang kau pergi ke Polandia, ke negeri-negeri komunis ya. Kamu tanya apa beda bahasa Inggris heart sama liver, ya kan? Liver itu Iya. adalah hati. Kalau heart Heart beda jantung. lagi. Heart Heart jantung. bukan jantung, ya kan? Heart itu Ah. bukan jantung. Ya Ya, itu makanya saya pertanyakan yang dimaksud yang maksudnya hati dalam bahasa aslinya ya. pemahaman Engkau, secara sains itu engkau, adalah engkau lever. menusuk, menusuk hati saya. Apakah menusuk jantung atau menusuk liver, ya kan? Hmm. Hati saya Gini tergugah. Pak, bedanya sama orang beriman itu, kalau orang beriman kalau ngelihat Torah itu kan sebagai wahyu ya dari Tuhan. Tapi kalau ateis itu cuman melihat Torah itu cuman kayak dokumen sejarah doang gitu, karya-karya Iya, betul, manusia. betul, Jenny. Jenny Nah, betul, itu tadi betul. kata kuncinya di situ, wahyu dari Tuhan. Artinya dalam Taurat itu nanti dia larinya ke hikmat Tuhan. Kalau dalam orang memahami tentang sains teknologi, itu yang namanya nanti pembuktian atas apa Nih, yang dia kalau ketahui saya, informasi. Nanti larinya ke sana, Pak. Dari mana mereka bisa kalau saya, membuktikan bahwasannya itu pasti bermanfaat, berguna. Tidak perlu kita diajarkan, kita bisa dengan tetangga itu berbuat baik. Kenapa? Ada pembuktian. Karena sejak zaman dulu manusia itu hidup sosial, sebagai sosial. Dia membutuhkan orang lain. Itu sudah diciptakan seperti itu. Itu namanya ilmu. Dalam Islam itu namanya Iya deh, sunnatullah, ketetapan Allah. iya, iya. Karena orang ateis itu tidak pernah menganggap Torah itu sebagai firman Tuhan. memang saya juga nggak menganggap sebagai firman Tuhan. Saya jangan jauh-jauh. Saya kripto menganggap Torah itu produk bikinan yang udah terlambat, ya. Iya, 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 iya. Ya, jadi saya membela ateis. Ateis itu orangnya sopan, bayar pajak, tahu berkendaraan, ya kan. Tapi kalau diajak bicara Taurat dia nggak mau. Saya juga sebetulnya nggak mau sih. Ya, Hmm. berkat kutuk dari Tuhan segala. Ya, Pak Kripto, kalau secara psikologi Pak Kripto, di dunia ini orang ateis memunculkan orang-orang yang sadis dan kejam. Ya, secara
penelitian orang sains psikologi. Kenapa? Karena mereka tidak mempercayai ya penyampaian informasi dari orang lain. Mereka hanya menggunakan pemahaman ilmu yang bisa diolah oleh akalnya sendiri. Akibatnya apa? Ilmu Semua pengetahuan mereka gunakan, termasuk kekejaman. Karena kalau menggunakan ilmu hanya dengan akal, yang diungkapkan adalah kepentingan diri sendiri. Itu yang terjadi. Banyak juga Pak Kripto yang orang beragama juga sopan, nggak semua Iya, otomatis. saya cerita ya. 3 hari yang lalu saya pergi ke mall, ya. Ternyata ada barang yang saya nggak bayar, ya kan? Apakah saya kembaliin karena saya takut sama Tuhan, ya kan? Jangan mencuri kripto, nanti kamu masuk neraka. Bukan. Saya kembalikan, saya pergi ke kasir, saya bayar. Ya, tanpa embel-embel. Dia kan nggak tahu karena saya jalannya keluar dari jalan masuk. Dan satpam itu nggak sadar saya bawa bungkusan kecil. Ya. Nah, saya tahu, wah ini belum bayar, saya balik lagi. Ya, tanpa cerita, wah kelupaan, udah saya bayar aja di kasir. Saya bayar kenapa? Saya bukan takut sama Tuhan. Saya bukan takut sama neraka. Ya, tapi kalau semua orang seperti saya, wah kebetulan ya udah lupa, biarin aja deh, nggak usah bayar. Padahal urusannya cuma 20.000, ya, 23.000 beli kacang tanah, ya kacang Oh, tanah. berarti bukan karena dia ateis atau Bapak Kripto Marsion, itu karena keyakinan, misalnya kepribadian orang itu masing-masing, gitu. Iya, saya kan nggak bisa bilang cuman kecil inilah. Ya aturannya adalah lu mesti bayar, ya kan. Kalau semua orang kayak lu gimana sekarang? Saya tanya. Hmm. Kan pikirannya kalau saya begitu, dia begitu, mereka begitu, terus jadi apa? Kekalutan, ya kan. Jadi ribut, toh enggak? Jadi saya bukan soal takut saya masuk neraka atau saya takut sama Tuhan, nggak ada. Saya kembaliin karena pikiran saya kalau saya begitu, dia begitu, mereka begitu, lantas jadi apa masyarakat kalau nggak ada hudan? Dimulai harus dari diri sendiri ya Pak Kripto ya. Nah, Jenis bener. Bener. Iya Ya benar. deh. Sorry ya, aku udah jam 10 kurang seperempat mau ke rumah sakit nih, anterin istri Iya ya. Pak Terima Kripto, kasih sehat Jenis. selalu. Ya, Semoga sehat itu selalu istrinya semua. sembuh ya. Ya, ya, Terima terima kasih Pak kasih. Kripto. Ya, selamat Selamat pagi pagi. semua. Ya, selamat pagi Pak Kripto. Ya, jadi itu apa namanya itu? Marsion ya. Istilahnya pandangannya memang cukup radikal dibanding dengan Kristen-Kristen pada umumnya, tapi ya dia juga apa namanya itu punya, maksudnya dia membedakan dua Tuhan yang berbeda. Jadi Tuhan dalam perjanjian lama yang dianggapnya itu keras ya, penuh dengan hukum. Terus Tuhan dalam perjanjian baru yang dianggapnya penuh dengan kasih ya melalui Yesus gitu. Jadi kalau menurut Marsion, Tuhan Yahudi itu Tuhan yang Kalau menurut Marsion, Tuhan sorry, Yahudi itu cream cheese. Selamat pagi. Cream cheese. Cream cheese. Kepencet kayaknya nih. Ya, Pemunculan pemahaman Marsion ini kan pemecahan daripada pengajaran Kristen akibat apa? Berpikir dengan pemikiran sendiri-sendiri, sama dengan ateis tadi memang. Karena berusaha menjabarkan ilmu yang diketahui, yang didapatkan, bukan dengan pembuktian terhadap keilmuan, tapi berdasarkan pendapat pribadi-pribadi. Ini yang menjadi danum baru. Akibatnya muncul apa? Kekejian kan? Apa yang dilakukan Marsion? Menyampaikan dengan sangat keji terhadap Tuhan dalam kitab suci. Bukan sebenarnya kitab suci menyatakan tentang Yehovah disamakan dengan lawannya Tuhan, iblis, Lucifer. Ini yang terjadi. Ya, ini memang sudah disampaikan dalam ilmu memang dia psikologi yang saya menolak sampaikan perjanjian tadi. lama Bang Bejo. Iya, itu Marsion baru muncul, ilmu pemahaman psikologi terhadap orang-orang ateis sudah dimunculkan duluan. Terlambat, mereka yang terlambat, bukan Taurat yang terlambat. Taurat itu nggak pernah bilang. Jadi dia menganggap kalau kitab-kitab Yahudi itu nggak berasal dari Tuhan yang sejati gitu. Jadi dia menolak sepenuhnya dia menolak. Jadi dia tuh menyusun kembali kitab-kitab versinya sendiri ya.
Dia hanya menerima versi singkat dari Lukas gitu ya, atau beberapa surat Paulus yang sudah diedit yang menurut versinya gitu. Terus tentang pandangan Yesus itu ya percaya kalau Yesus itu tidak benar-benar memiliki tubuh manusia, lebih lebih ke tampak seperti manusia saja seperti itu. Terus kenapa sih gereja-gereja itu menolak gitu ya? Gereja awal itu menolak kayak Irenaeus, Tertullian gitu, menolak ajaran Marcion ini ya karena bertentangan dengan keyakinannya dia bahwa Tuhan itu satu gitu ya. Terus menghapus hubungan antara perjanjian lama dan baru itu Marcion. Jadi mengubah isi kitab suci gitu. Nah, pada akhirnya ajaran ini dianggap sebagai aliran sesat gitu. Bukan denominasi resmi seperti Katolik dan Protestan kayak gitu. Ya, walaupun ditolak, tapi ajaran Marcion ini punya pengaruh besar loh, Bang Bejo. Dia itu memaksa gereja awal itu menentukan kanon Bible Itu resmi dia. istilahnya itu namanya tren ya, tren itu adalah apa yang sedang disukai saat ini. Mungkin mereka-mereka yang mengikuti karena tren Marcionis yang ini yang muncul ya, menentang mungkin pengajaran yang baru dari Nabi 26 tadi kata mereka ya, si Paul Jang dan juga Luga Tambunan, yang mereka sulit membantahnya karena memang sebenarnya tidak ada sama dengan denom mereka, sama dengan membantah denom mereka sendiri kalau membantah Luga. Kenapa? Karena Luga berpendapat pribadi, mereka juga berpendapat pribadi. Ya. Maka akan melarang untuk keluar daripada apa yang tertulis, termasuk mereka sendiri juga tidak bisa membuat denom. Maka hilanglah denominasi, ya kan? Itu yang mereka hindari sebenarnya. Oh, iya, iya. Itu kenapa denom-denom itu tidak dihilangkan. Tapi sampai sekarang masih banyak loh, Marcion tuh banyak tau. Marcion itu sedikit, sangat sedikit dibanding yang lain sebenarnya. Sedikit, itu kan baru muncul Banyak di TikTok saya nemuin Marcion banyak. Hanya orang-orang yang tergugah setelah dikatakan Bible itu tidak mungkin dibenarkan. Mereka membuktikan langsung menyalahkannya. Lebih mendekati, lebih banyak satanik mungkin daripada Marcion menurut saya. Oh ya? Satanik, Really? satanik Di lebih sini? luas. Ya, Di ternyata dalam Indonesia? sejarah fasilitas satanik lebih banyak daripada Marcion. Oh my god. Fasilitasnya. Ngeri kali. Marcion itu ya dia udah nggak percaya perjanjian lama. Dia bilang kalau Tuhannya Nabi Musa itu YHWH itu iblis katanya. Naik Bang Kak Aren. Ih, orang lagi nonton Racin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Bob. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak dengar Len? Nah, ada Racin kuah, lagi gede suaranya. Dracin ya, Dracin, drama cinta. Racin. Lanjut. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Itu Iya. tapi Marcion bukan makin sih, mulai bermunculan ya di TikTok. Iya, ya. banyak. Yang Aku Marcion. udah pernah beberapa kali aja nemuin Marcion, diskusi sama Marcion banyak. Tren itu kan, trennya munculnya kan Ren. Dulu itu kalau nggak salah yang bawakan ke TikTok ini dulu Troy. Mula-mulanya Oh, Troy itu dengan Marcion. ibu awalnya dengan ibu siapa namanya? Yang sering masuk sebagai orang asli, terang-terangan menyatakan Marcion sejak awal. Siapa? Dua itu Buruni. sama. Buruni. Buruni. Ya, Buruni. Buruni, oh Tahu saya Marcion dari awal. Buruni. Oh, Tapi pantas Troy kayak berubah. gitu. Troy Berubah berubah, jadi apa? Buruni enggak. Tritum. Troy enggak, sekarang dia lebih kepada yang pengajaran di Semarang itu apa namanya? Gereja jemaah Isa ya. Lebih ke Apa? situ Bahasa dia. Tritung itu. Enggak, beda dia memahami Jemaat Bible Isa. bahwa nanti mengarahkan Tuhan di dalam diri masing-masing. Kayak Ada ibadah ya. Marcion, Jemaat Isa, terus besok nyomot Iya. Al-Quran, terus ngaku-ngaku Islam, tapi Isa disalib. Itu tahapannya goblok banget ya. Iya, astagfirullahaladzim lah, haula wala quwata illa billah. Tahapannya bego menggoblokkan diri gitu.
Ih, ngeri Kenapa harus kali. bertahap gitu Banyak ya yang kan? Kenapa nggak aneh-aneh sekalian sekarang. belajar Al-Quran? Kenapa Isa dari Isa, Yesus dari Yesus ya kan? Padahal Yesus ini Dia males sendiri ibadah ke Aren. Kalau Islam itu kan sholatnya harus 5 waktu. Wajib. terlalu culture shock kali ya. Tahu Jadi tahu harus tahu Ren merembet kenapa dulu mereka gitu. gunakan Isa sebenarnya? Karena Yehesua dan Iso itu bisa dibuktikan. Yesus nggak bisa. Yesus itu Iya, bukan Yesus nggak penyebutan bisa. Bani Itu Israel. makhluk fiktif itu. Mereka Nah, mengembalikan Yesus itu kepada makhluk pemahaman fiktif. kitab Bible kan. Makanya kembali Iya. kepada berarti kata yang mereka tuh harus sebenarnya. ngebanting teori penebusan dosa sama penyaliban gitu. Ya. Tapi Bikin kalau siapa tamu mereka baru masih ya? merembet, Diturun. Udahlah, lanjut. tapi kalau mereka masih merembet gitu kan, merembet pelan-pelan, merayap pelan-pelan, ngais-ngais gitu kan, ke tokoh yang ada demi penebusan dosa. Sumpah, narasinya bego banget itu. Akalnya merayap kayak kukang ya. Kayak kukang. Kukangnya jalannya merayap kan, nyebelin. Kenapa nggak harus berbandingan aja langsung gitu loh? Kenapa harus merayap pelan-pelan gitu kan? Bego kali aku. Bego kali orang itu. Kok aku pula ya. Black Panther cuma mau nge-report naik ke atas, jangan naikin ya. Mana ada naikin, orang bukan moderator. Oh Main iya. hapus aja. Maksudnya ke Bang itu, ke Bang Bejo. Tadi aku kasih moderator Aren bentar. Pendeta Aku Iskandar. kemarin Kok Iskandar saya itu kan muslim nama bro. muslim ya? Iya kah? Naik aja kalau memang mau ngobrol-ngobrol. Islam Kristen bebas Ngobrol aja naik. lah, tukar pikiran. Iya, ikutan ngobrol apa salahnya? Iya. Yang penting jangan asal kamu nge-report, duluan. ya kan? Heeh. Apa cuman naik sebentar terus turun. Black Panther mana pernah aku lihat diskusi dia. Bertempur gitu kan? Nggak ada bertempur dia. Orang sebentar terus turun. Mau nge-report doang jadi kupikir. Iya. Orang yang nge-report kan gitu, naik ke atas nggak cuma ada sebentar terus larangan turun. ngobrol, naik ngobrol, berantem di atas, turun, kabur nggak apa-apa, asal jangan nge-report gitu. Iya. Tapi banyak juga sih Islam sekarang yang report walaupun dia sama Islam. Ya udah kalau nggak dibolehin, ngambek loh. Ya udah nggak apa-apa juga. Soalnya udah 2-3 kali kalau nggak salah tuh dia naik. Terus udah gitu cuma sebentar turun. Gitu, begitu terus. Kok baper bre? Pembalut udah beli? Pembalut udah beli? Bang Gabriel naik, Bang Gabriel. We chit-chat in Jangan here. baper lah. Kalau mau baper beli pembalut dulu. Siapa tahu datang bulan. Iya, soalnya ya aku nggak tahu ya. Soalnya dia kan ini. Ada yang nyamar-nyamar, kita nggak tahu ya kan. Hello, good morning, Brother Gabriel. Dan cakap-cakap kalian pembalut ni lintas agama, entah kemana-mana bahasa kalian. Diamlah bang. Diam lu Gabriel. Kau udah aku Mentang-mentang udah ketemu Maria kok kan. Aku tahu kau mentang-mentang udah ketemu Maria, mengabarkan Maria hamil ya kan. Sok-sokan kau tuh. Ini nama anakku ini si Gabriel. Jadi namaku adalah Bapak Gabriel. Kami orang Batak gitu. Jadi aku buatlah. Gila namanya berat banget bang. Nggak sakit-sakitan kan tuh anak. Nanti dia nemuin Maria lo ngabarin. Gila namanya. Assalamualaikum Bang Ananias. Ini kau. Waalaikumsalam. Namanya Jibril. Buset. Maria Magdalena atau Maria Mercedes ini besok ya? Nama aku lah ya. Namanya Jibril, buset dah Gabriel. Tapi untung namanya nama bule ya kan. Coba kalau nama Jibril. Sakit-sakitan tuh anaknya, pasti sakit-sakitan. Orang berat namanya. Orang tahu nggak Jibril yang buka live dulu tuh namanya Jibril juga. Itu nama aslinya Jibril ternyata. Dia juga cerita katanya berat katanya namanya. Dia sakit-sakitan terus dia sampai udah gedenya baru ini berat namanya.
Tapi untungnya Bang Gabriel Jibril yang nggak apa-apa dulu kan sama anaknya kan? yang barengan sama Asmara Loka itu, Jibril itu. Bukan Jibril itu mah Jibrilnya Api, Jibril satu lagi. Kalau Jibrilnya Api mah ada bukan nama beberapa. aslinya. Jibril yang satu Oh, lagi, Jibril PI yang bukan. orang Oh, gitu. yang orang Lombok itu loh. Kalau ini kan orang Betawi, Oh, kalau Bang gitu. Jibrilnya Api. Hmm. Mm-mm. Nah, itu dia Jibril, nama aslinya Jibril. Mm-mm. Bang Jadi Gabriel, kan silakan. Gabriel ini kan nama malaikat yang di dalam iman kekristenan yang namanya gitu kan clear lah dia. Ya, pokoknya dia Lalu ketuanya dari ketua malaikat lah dia benar. tuh. Ya, lalu muncul juga nama yang sekonyong-konyong mirip di Arab namanya Jibril. Memang sih dari segi kosakatanya Gabriel, Jibril, oh bolehlah dulu ini. Tetapi dari sudut perbuatannya, apa yang diperbuat Gabriel dan apa yang diperbuat Jibril itu sangat berbeda. Kenapa sangat Bedanya? berbeda? Dari Sama mana bisa malaikat. yakin kalau Hah? berbeda? Contohnya nih, Dari mana narasi-narasi Gabriel kamu itu itu kan berbeda? berbedanya begini. Di Gabriel, di kekristenan, di Alkitab itu menampakkan diri beberapa kali kepada Maria, dia menampakkan diri, berbicara kepada Maria. Kepada Yusuf dalam mimpi berbicara, kepada gembala-gembala di Efrata berbicara, kepada Zakaria ketika akan lahirnya Yohanes Pembaptis dia ngomong langsung. Tetapi si Jibril di Al-Quran ini cuman sama Muhammad saja. Muhammad sumber data, Muhammad pelaku, Belum baca Muhammad berarti surah saksi. Maryam 17. Kamu belum baca surah Maryam Silakan. 17. Coba baca. Kalau kamu sering ngintip-ngintip Al-Quran, coba baca di surah Maryam ayat 17, 18, 19, 20, 21, nah juga. Jadi 17 sampai 21 dibaca silakan. Malah saya yang sekonyong-konyong, bingung, Sekonyong-konyong kotir. tiba-tiba muncul narasi di Lukas Kok 1, jadi itu 26 sekonyong-konyong sampai itu 31. bahasaku. Sekonyong-konyong Sekonyong-konyong. kotir. Ikutan lah, aku boleh lah aku ikutan ya. Kamu masa nggak boleh pinjam. Sekonyong-konyong Di kotir. Lukas 1, 26 sampai 31 tuh dapat dari mana ceritanya? Ya kan? Di perjanjian lama ndak ada, ya kan? Tiba-tiba ujuk-ujuk Gantian. Lukas Aku tanya dulu kalian. menulis. Nanti Dapat dari mana nanti kita informasinya tuh? nanti gantian kita dulu nih ya. Jibril ketemulah sama Muhammad di Gua Hira ketika akan diberikan namanya ya wahyu ya, Di wahyu. Maryam 17 dulu sampai 21. Sabar dulu Ilang Sarge, biarkan dulu Yang aku di yang situ dulu, di surah Maryam dulu lah. Jangan surat ke Nabi Maryam. Oke, Muhammad surat dulu. Maryam. Surat Maryam itu kan sebuah peristiwa di mana Maryam katanya dalam Al-Quran itu kan didatangi seorang malaikat dalam wujud manusia asli, iya nggak? Ya kan, manusia asli. Jadi Penjelasan yang di dalam Maryam nggak menyatakan sebagai manusia atau nggak ada. Itu yang di Gua Hira yang untuk manusia. tunggu dulu, yang menemui Maryam atas kelahiran Yesus itu Jibril, dia dalam bentuk malaikat atau dia dalam wujud manusia? Malaikat. Malaikat ini berarti dia Nggak ada pernyataan tentang melihat sosok. Nggak ada. Maryam itu melihat sosok atau tidak? Maryam. Miriam, Karena- Maryam. Kalau gitu nanti jadi Dengar, nabi soalnya. Gini Bang, sebentar dulu Bang ya. Aku pernah baca ada narasinya itu, lalu malaikat Jibril datang dalam wujud pemuda dan dia meniupkan ke tubuh Maria, entah ke apanya itu, sehingga Maryam itu hamil. Betul nggak? Itu Coba buka penafsiran. dulu ayatnya itu. Itu Coba dulu penafsiran. buka dulu ayat itu. Ayatnya nggak menyatakan begitu. Enggak Bang Gabriel, kalau misalkan di surganya Islam nih, di surganya Islam, kalau kita dikasih undangan Nabi Muhammad SAW katanya menikah sama Siti Maryam. Muhammad masalah. Bisa nikah sama Siti Asia yang katanya bininya Firaun lalu. Oh enggak lah. So gini dia.
Semua Tapi aku belum tahu sih, yang belum tahu itu bener apa enggak. Katanya ada kitab Itu khususnya lah. katanya. Oh. yang Nanti baik aku beriman cari kepada tahu. Kristus, hadis sebenarnya palsu itu. tempat kita beda. Yang digunakan Gabriel ini kan penjabaran dari penafsiran. Hadisnya harus dibuktikan dulu Gabriel. Kalau bawaan tengah ajaran Islam, kau Begini, bawakan aku narasi pernah daripada baca ya penafsiran, bahwa bukan daripada Quran masalahnya. Bawakan Qurannya dulu lah kalau mau kayak gitu. itu Baru buktikan dengan bawakan ayat sebentar, Qurannya, kau bacakan. di Itu di harusnya mana begitu, di mana baru ada ayat dapatkan. Al-Qur'an? Sebentar dulu bang, sebentar Kalau bang. bisa penafsiran Bahwa pula. sebentar dulu bang, malaikat itu meniupkan ruhnya entah apanya itu ke Maryam, lalu Maryam hamil. Ada nggak itu di Al-Qur'an itu? Kelihatan fisik di situ. Nggak ada Gak ada meniup. pernyataan pernyataan fisik, Bang fisik. Gabriel. Dia itu suci. Bunda Tunggu dulu bang, Bunda sebentar. Maryam. Sebentar aku googling dulu ya, bahwa Jibril itu datang dalam wujud manusia laki-laki sejati di hadapan Maryam. Nggak ada tapi yang meniupkan ruh itu. Bukan Penafsiran. dia. Jadi bilang nggak percaya. Dia bawa penafsiran. Penafsiran dalam Islam itu nggak bisa langsung diambil. Oh, Gabriel. jangan mentafsir. Qurannya Ini dulu. isi ayat-ayatnya dulu, jangan Kali kau Bang tafsir. Gabriel menafsir ayat orang. Kau berani kali kau mentafsir siapa kau? Bukan. Bedakan tafsir dengan terjemahan. Kan aku membaca terjemahan. Emang di terjemahannya ditulis gimana? Terjemahan itu diambil daripada sebagian penafsiran. Tunggu dulu, Bang. Terjemahan disampaikan ini dalam bahasa bentuk penafsiran. Memahami kata Al-Qur'an, Bang. Maryam Dengar dulu, Bang. ditiupkan Aku ini orang katanya Indonesia. fisik. Aku nggak paham bahasa Arab. Tentu mataku tertuju pada terjemahan bahasa Indonesia. Kalau Kan aku hanya ngerti gini bahasa Gabriel, Indonesia. kalau kau mau tahu yang mana yang terjemahan mana penafsiran, kau buka, kau cari yang Yusuf Ali ataupun Al-Hadi misalnya yang baru sekarang ya, ada penerjemahan kata per kata, terjemahan kalimat per kalimat, terjemahan per ayat. Ada penafsiran muncul seperti yang digunakan di Depak, terjemahan Depak, ya pencampuran daripada penerjemahan kata per kata dan kalimat menjadi penafsiran, digabungkan itu. Jadi jangan kau kira Assalamualaikum, yang kau Bang baca Expo. pasti benar adalah penerjemahan, enggak. Kau tahu dulu bahasa Arabnya baru kau tahu yang mana penerjemahan, mana yang penafsiran. Kalau nggak tahu bahasa Arabnya, kau cuma ngawur Gabriel, ngawur. Bang Ananias kelihatan trik keyboardnya. Apa Bang Exco, pertanyaannya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa pertanyaannya? Sih, makanya Katanya dulu kalau dia- meniupkan ruh ke dalam rahim Bunda Maria itu secara Nah, fisik katanya apa gimana? Malaikat Jibril yang meniupkan ruh. Itu hal-hal teknis nggak usah dibahas lah sebenarnya. Ngapain itu dibahas? DOP-nya apa? Warna pakna, ya, meniup, jangan dibahas cara niupnya gimana kak gitu. Itu nggak perlu dibahas. Cara ya. niupnya kayak gimana Bang? Bang Gabriel. Pakai Nggak pipet perlu apa dibahas, ya. pakai itu gitu ya? Iya, melambung tinggi, terbang jauh atau bersama mimpi apa gimana? Ada aja. Bang Gabriel, Warna pakna. Apa Telat yang nih poin ketawanya. dia mau Jadi begini. ditanyakan? Warna pakna apa? Udah. Nggak, aku mau katakan begini, walaupun kalian bilang Jibril di Al-Quran adalah Gabriel di Alkitab, aku mengatakan bahwa itu bukan pribadi yang sama juga. Yang disama-samakannya itu biar macam-macam mirip. Sama juga seperti Isa. siapa yang nyamain? Woi, Clear, jaringannya minoritas nih Bang Gabriel. Kenapa? BPJS. Emang begitu? Suara ini signalnya tadi Dengar. nggak kedengeran. Putus-putus Bang Gabriel. Sinyal sih. Ini Gabriel, ini bukan Jibril, makanya sinyalnya putus. Ini Gabriel bukan Jibril. Ya elah dia turun. Naik lagi. Apa ya, signalnya ya? Ya jadi gimana tuh Bang X-Code kalau diceritain tentang itunya tuh? Gimana? Sinyalnya aja. Tergantung pertanyaannya Sama apa. dia. Pertanyaan dia apa? Nanti Iya pertanyaannya baru kita. ditiupkan. Dia meremehkan posisi malaikat Jibril, ya kan? Cuma Di Islam. menemui Muhammad doang. Sedangkan Gabriel di di Bible, di kitab aku katanya kan menemui Maria gitu loh.
ngabarkan gitu. Nggak berubah apa? Itu dalam sosok aslinya. Kalau itu tuh kan kalau sama Muhammad itu kan nggak dalam sosok aslinya katanya gitu. Mereka sosok malaikat Jibril. Iya, maksudnya merendahkan lah, merendahkan kalau aku bilang sih. Jibrilnya di Islam sama Jibrilnya di Kristen. Ada aja. Tapi memang perlu diakui bahwasanya Kemenak kadang-kadang kalau menerjemahkan ya kadang-kadang gitu banyak yang apa namanya tidak sesuai kaidah. Makanya semoga ini tahun ini insya Allah terwujud itu nanti di take over sama Gus Baha dan timnya. Kemarin sudah ada pembicaraan seperti itu. Jadi Gus Kalau Baha benar tinggal minta. mantap itu. Makanya Apaan? Gus Baha juga minta soal fikihnya juga dari beliau, timnya beliau begitu. Kalau memang jadi itu mantap itu. Karena kalau Gus Baha itu perfect dari mantiknya, Masya Allah, gitu kan. Paham maksudnya, memang keilmuannya beliau itu di atas rata-rata kalau Gus Baha. Kalau Kemenak kan mungkin sudah masuk angin gitu kan, kemasukan angin. Jadi kadang-kadang gimana? Seperti halnya din itu kalau kita berbicara kaidah bahasa itu bukan agama artinya din. Nanti ada tapi repot kalau dibuka di sini repot nantinya jadi polemik. Assalamualaikum Bang Little Big. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Happy wabarakatuh. Saturday. Apa ini? Hari Sabat. Hari Sabat deh. Itu sahabat deh. Aku nggak merokok loh, disuruh sebat gitu katanya. Nggak merokok. Sabat. Hah? Oh, Hari- sahabat. Hari Aduh, madep salah dengar tembok. pula. Tapi ini loh yang baru aku pikirkan. Kemarin kan aku dengar-dengar mereka tuh ada yang ngomongin soal apa ya tentang hari Sabat itulah, tentang Advent gitu kan, yang ngikut ajaran Yahudi gitu. Katanya nggak boleh ya makan ikan bersisik ya, hewan yang bersisik ya, ikan Iya, ya. nggak boleh, nggak boleh. Yang bukan bersisik. Kiraku. Kembalikan. Tidak boleh makan yang tidak bersisik dan bersirip. Nah, terpikir Jadi aku tidak kan, boleh makan kerang, udang, ketika siput. dia Lele. baru Nggak enggak boleh. bang, sebentar bang. Terpikir aku Emang iya kayak ketika gitu? Yesus baru kelar disalibkan, baru keluar dari gua juga ya kan. Dia kan kayaknya merasa lapar ya kan. Terus bertanya ke orang-orang, ada makanan nggak gitu kan. Terus dikasih makanan, dia ngambil apa? Ikan goreng ya. Ikan goreng. Dan Dari ada mana narasi ikan kalau bakar, ikan Yahudi, goreng. kalau mereka itu dilarang makan ikan? Yesus aja makan ikan goreng kan? Iya. Iya. Enggak, Ikannya tuh nggak di dijelaskan ikan apa, perjanjian ikan teri atau ikan apa nggak lama, dijelasin. ikan goreng, terus ikan bakar. Yang penting kan Ikan ikan asin. goreng. Ikan bakar atau ikan itu Bang Ananias pernah dibahas itu dulu kan kalau nggak salah kan tanyanya gini. Kalau dia ikan goreng, apa merek minyaknya? Nah, itu. Gimana Bang Ananias? Belum ada ini minyak goreng abad 1. Iya, belum ada. Kalau Jangan kata pasir Luga dong. mereknya Bimoli tuh, Bimoli Mereka kan menggunakan minyak zaitun. kata Luga. Pabriknya ada Gitu Tim ya. Dewi. Tim Dewi. Kompres ya kan, sistem tekan. Bentar, Masih kalau oke lah. teman-teman di sini dari mana taunya kalau Sabaah atau hari Sabat itu hari Sabtu, Sabat. dari mana ambil kesimpulannya? Dari mana itu? Iya. Literasinya dari mana? Dari kalender, Ya, dari Sabat kalender. dong, Sabtu lah. Ada. Memang ada data. Ahad, Isnin, Abdulasa, Arba'ah, Ada data yang Khamis. data primernya ada nggak itu? Karena kalau saya literasi yang saya baca itu dengan data primer Sabaah itu bukan Sabtu malah Jumat. Sabat, Sujumat kalau saya dapatnya gitu.
What? Bahasa Arab Really? atau bahasa Hari kelima kan Jumat ya. Hari Makanya saya kadang-kadang itu dari mana literasinya gitu kan? Literasi primernya dari mana? Dari Kristen yang nyolong-nyolong ke Yahudi. kalau dari bahasa Bukan, Arab itu sekunder itu. Hamzah Sita Sab'a kan, kalau bahasa Arab kan. Makanya larinya Sab'a juga larinya ke Sab'a. Jangan pakai istilah, pakai istilah sono dulu bang. Pakai istilah. Ibrani juga dulu, ada Bang. penyebutan, ada juga. Nanti kalau kita dalam bahasa pakai kita Ibrani. kan dia bisa complain gitu, bisa dia counter. Ada di Ibrani mengenai nama-nama hari Ibrani ada kok. Bulan juga ada namanya. Nah, kalau Saba'ah itu cari coba data primernya tuh apa tuh Saba'ah? Sabat gitu, hari Sabat itu setahu saya itu Jumat gitu. Entah. Itu bahasa Hebrew kan? Kalau Jumat berarti salah penyampaian di dalam Midrash Yahudi mengenai Yesua digantung di Rajab. Dan salah Karena juga kalau begini, mengenai Bang Bejo. diturunkan sebelum Sabat. Karena begini bang, kritiknya begini bang Bejo. Apa kalau dia hari kita kritiknya itu dengan apa namanya berdasarkan geografis, kemudian kultur pada daerah-daerah apa orang-orang di pada waktu itu tidak sama sekali tidak connect kalau Sabtu gitu. Sama sekali tidak connect kita. Justru connectnya di Jumat gitu. Enggak apa-apa nanti kalau Coba misalkan gimana cara Enggak, hitungnya, sebenarnya Bang? dulu itu sebenarnya Lupa. Bani Israel itu hari Jumat bang sebenarnya. Hari Ya. besarnya itu Jumat, tapi kemudian Nah. diubah jadi Sabat. Nah. Tuhan kemudian ibaratnya mengiyakan lah. Tapi ketika diiyakan Kok bisa pun, Tuhan nggak konsisten gitu, mau rubah-rubah gitu kan, nggak konsisten Tuhannya. Masa iya mau ngalah Tuhan kan gitu nggak mungkin itu. Kalau gini, kan dilarang tuh tangkap ikan gitu. Nah, ini selarasnya gini, kalau di dalam Islam itu maka makruh gitu, makruh jualan di hari Jumat gitu, bukan artinya haram, tapi sebaiknya ditinggalkan, sebaiknya libur gitu. Nah itu connect sebagaimana mereka yang biasanya nangkap ikan di hari besar itu dilarang gitu, concern hanya untuk ibadah gitu kan. Nah kenapa bisa lari ke Sabtu nih, kan gitu. Nggak mungkin itu, sama halnya konsep tidak mungkin Allah merubah-rubah namanya dulu Elohim, kemudian berubah jadi Allah, itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin itu. Nah, gitu. Jadi sama halnya juga ini hari Sabat. Kalau memang nanti ada waktu Jadi nanti. gimana itu yang Bang Bejo bilang? Hitungnya dari Ilmu mana? baru ini, ilmu baru. Iya, Iya, ada juga kemarin. Yang Bang Bejo bilang. Kemarin malam juga saya kasih soal ke Bejo itu, Bang Bejo, itu juga bakal macet juga itu Oten. Coba tanya ke Bang, Oten, Bang Escott. siapa tuh? Bang Yo, Escott. gimana? Itu cara ngitungnya dari mana? Berdasarkan apa? Nantilah Cara ngitungnya. kalau saya punya waktu nanti kita buka ini, buka data. Nih buka Bang data. Soherman nih, Kristen nih. Iya, Silakan dia. Escort Bang mau Soherman saya selamat bawa. pagi. Selamat siang. Mau saya bawa Escort data yang baru tentang kawin ada di surga yang aneh no. Mau saya bawa perkataan Ustadz asli lu. Mau saya bawa Escort. Kamu kan modelnya gitu saya bawa nih. Apa? Biar Kenapa? malu kau sekalian malu. Apa perkawinan di Eh, surga emang apa urusannya? Ngapa Ini ngiri fans kau saya pada ini, perkawinan di surga? Di mana-mana saya ada ini dikejar sama beliau ini. Oh, pengikut, Fans saya. penggemar. Ya, Ini dia Kristen apa Islam? penggemar. netizen. Beliau Ini Bang kafir, Soherman ini Kristen apa Islam? beliau kafir harbi. Oh ya, udah ya. Really? Ini dia. Kafir Harbi. Pasti di-mute aja itu, berisik gitu. Pak Herman suaranya, Bro. sendiri Bro dong, Herman. jangan pakai rekaman. Iya, jangan pakai kayak gitu-gitu Bang Soherman. Ngomong Buka aja data, ngomong. buka data open cam coba. Buka data coba open camnya mana? Gak jelas Iya, juga mau data lihat, kau. mau Itu lihat, cuma coba kayak open cam. orang. Buka data. Nggak berani. Hak cuy. Dah. Naik buat apa? Cuma pret-pret gitu kayak orang kentut. Katanya ini ya Escort ya, saya tunjukkan ya data ya, ada perkawinan di surga ya, perkataan Ustadz.
Terus apa Ya, emang manfaatnya? kenapa kalau ada perkawinan di surga Emang orang kita nanti kenapa bakal dengan kalau ada dinikahin perkawinan kok? di surga? Maksudnya Emang kau nggak daripada ingat cuma ada di bakal Wahyu aksesoris 19 nomor doang. 7 tuh? Emang di Wahyu Lah, emang 19 kenapa? itu Kita kan nomor manusia. 7 Ya perkawinan anak lagi-lagi kok. domba, guys. Di Bible kau itu perkawinan Yang anak penting nggak domba. nikah sama Tuhan. Hmm, Gila segede di apa ya? perkawinan anak domba itu siapa dengan siapa? Wahyu 19 Robek, 7. Bang Suherman robek. Hmm, satu pengantinnya, anak dombanya telah siap Belakangnya sedia. Siapa robek itu Bang anak Suherman. dombanya? Bool ko robek. Gila. Nikahin Tuhan kayak mana rasanya dinikahin Kami sama malu terbongkar surga. dikawinin. Perkawinan emang Dikawinin. apa? Ngiri kau? Geli. Iya. Masuk Kalau ada masuk cowok, apa ke perjamuan ya kan, perkawinan terus kawin ditutup sama pintunya ya cowok ngapain lagi kena coba? cambang, geli. Iya. Pas ciuman ini kayak kaktus. Terus gini, Fleming Kristen membawa narasi Pecah balonnya. Ustadz yang ngomong gini bang, ada kan Ustadz yang ngomong kesibukan para pria di surga adalah, ya kan, ada kan, you know kan. Nah, saya klarifikasi di sini. Perempuan di surga memang dia akan kembali perawan lagi, guys. Perempuan Muslim, seseorang Muslimah di surga itu memang akan kembali perawan dan tetap perawan. Jadi kenapa dengan kalian? Kalian di surga yang masuk pertama kali siapa? Para pemungut cukai sama pesandal yang sudah luas itu dipakainya. Sandalnya perawan. Nah, kami kembali perawan. Jadi wajar kesibukan para suami kami itu adalah seperti itu. Ya, itu suami kami. Bukan laki-laki di luar terus bisa nyobain. Iya dong. Ya emang ya. Itu suami kami, ya kan? Ngiri. Kalau kami mengikuti suami kami bisa membimbing, kami ikut suami. Kalaupun kami tidak menikah, kami akan dinikahkan sama lelaki yang masih lajang di surga. Hebat kami kan. Jadi tidak masalah ketika kesibukan para pria itu seperti itu, karena itu pria bersuami, ya. Itu suami-suami Pria kami. bersuami. Pria bersuami. Pria beristri, astagfirullahalazim. Pria itu suami-suami itu pada beristri semua, ya, nggak kayak kalian. Pemungut cukai masuk surga, pesundal Nggak kayak masuk kalian surga, gitu, jadi yang sudah boneka luas caki, dipakai boneka orang. Dufan. nggak ada tertulis para perempuan ini nanti kembali perawan, nggak ada kan tertulis di Bible kalian kan. Jadi seluas-luasnya samudra, Enak maksudnya. lubang sumur, Capek-capek ke lubang surga gua, dapetnya kayak gitu. itu kalian bekas-bekas. Kalian dapat yang Mending surganya bekas-bekas. Islam, udah bidadari ya kan, perawan semua lagi. Kalian dapat yang bekas-bekas. Yang masuk pertama kali ke kerajaan Allah adalah para pemungut cukai dan para pesundal. Masa sih masuk ke surga itu yang duluan itu pesandal, ya kan? Dede. banget Ada loh. Bang Gabriel nih. Nek, Bang Gabriel. Itu kan butuh jaringan. Karena di sana itu ada pekerjaan besar. Nanti saya Proyek. balik lagi, saya turun dulu, nanti saya balik lagi. Assalamualaikum. Ya Bang Kon. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikejar-kejar sama si Herman. Halo Bang Gabriel. Bang Gabriele. Jelek dong. Ele kan masuk sama jelek. Oke, silakan. Apa yang mau ditanya Bang Gabriel? Gabriel, Ismail, Israel, Babel. Itu L menunjukkan El Tuhan. Shaddai, Elohim. Kabel. Kok turun Kabel dia? nggak masuk Bang kabel. Mardan naik Bang Mardan. Masuk kabel. Tompel masuk enggak? Kenapa dia itu? Masuk. Si apa Bang Gabriel ini? Naik turun nanti nggak jelas. Bang Mardan naik Bang. Mana ada orangnya lagi?
Kok bisa sampai ke Ada topel-topel sih. apa tadi masalahnya tuh? Sampai ke topel-topel. Tompel. Gara-gara Gabriel, Ismael, Uziel, Kabel, Babel. Uriel. Nah, Kabel Makanya masuk aku sama tanya tompel Tompel. masuk enggak Yang gitu. balonnya tadi. Tompel masuk enggak? Kan LLL. Aduh, ya ampun. Namanya cakep-cakep gitu tukang balon. Ada aja. Kok tumben nih jam-jam segini? Apa karena pada lagi sabatan kali ya? Udah dikit Kak, Kristen-Kristen itu. Tumben pagi Jenis. Iya. Biasanya Aku kan dari Komal Nah. Oten Satu, sebelah. Sebelum kesini kan ke Komalnya Oten diturunin. Gara-gara Tuhannya aku Lah, bilang ngapa? mengungsi. Di Matius Apa? 4, Tuhannya nggak di berfungsi. Matius 1 itu, Matius 1. Tuhannya Apa mengungsi. Matius? Dia bilang Tuhannya Maha Kuasa. Gini Oh. awalnya gini. Apakah engkau percaya kalau Tuhan jadi manusia? Mustahil, kataku. Kataku mau mustahil. Nah, berarti otakmu enggak sampai katanya. Tuhan itu bisa jadi manusia karena tidak ada yang mustahil. Lah kalau memang Tuhan jadi manusia ngapain dia ngungsi? Ku bilang. Marah dia. Ngungsi gimana? Assalamualaikum. Ngungsi ke Mesir. Ngungsi ke Mesir kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya loh, Tuhan jadi manusia, begitu jadi manusia mengungsi dia takut sama Herodes. Iya ke Mesir 2 tahun. Ke Mesir, ngapain? Kalau aku jadi Tuhan, biar aja yang datang, biar 1 juta pasukan datang, nggak bakal mati ya kan? Santai. Jangan kan kayak gitu. Ngapain Bang, ngungsi? ya kan? Jangan kan ngungsi masih mending lah kan istilahnya dia perjalanan bisa di kalikong dakwah gitu kan atau menyebarkan agama gitu. Bisa diplesetkan kayak gitu. Lah Tuhan, seorang Tuhan yang katanya maha kuasa, maha gagah, maha pencipta katanya ya. Kemana-mana naik keledai di mana harga dirinya coba? Minjem lagi. Bisa kan dilihat gimana fisik Salah keledai itu zaman. gimana? Salah zaman. Salah zaman. Kalau Rasulullah zaman sekarang ya aja. pakai Grab. Rasulullah aja pakai kuda, ya kan? Gagah kudanya, ya kan? Bahkan ada salah satu kuda yang menjadi kuda cucunya itu sangat mengerti sekali, ya kan? Kudanya Sayyid Hussein ya. Nah, itu kan kudanya Betul ya, ketika kalau dia sekarang naik Grab dijebak itu di ya, betul juga. medan perang Itu nubuat itu. Ada namanya tahu Aren nggak tahu itu kudanya nubuat itu itu. dari Jadi itu lupa kan dari aku. malaikat kalau Jibril. kita pinjam mobil mewah atau mobil itu boleh untuk gaya-gayaan. Itu nubuat itu. Kalau Nah, sekarang itu rental yang namanya, dipinjam rental itu mobil. pun Rental. yang bukan yang dipinjem pun sepeda ontel pula. Bukan Grab, bukan ojol, sepeda ontel yang udah zaman dulu kalah, ha. Udah zaman bahala. Bilang Yesus kan sama muridnya, "Pergi kau kalian berdua ke sana," katanya. "Ambil keledai." "Keledai siapa Tuhan?" katanya. "Keledai orang. Kalau ada yang berkata kepadamu, menegur kamu, katakan kepadanya, Tuhan memerlukannya." Enaknya Tuhan memerlukannya. Nah, dia Tuhan, kenapa nggak diciptakan sebuah kendaraan atau seekor hewan yang lebih gagah daripada keledai? Kan nggak masuk akal. Tapi lucunya Masalahnya ketika dia itu medit. Dia medit kalau dia ciptakan keledai. Ini keledai mau diapain gitu? Mau disate? Nggak mau, dia medit. Makanya dia lebih baik pakai punya orang. Hukum loh, ekonomi sate kan? kuda kan lebih enak ya kan? Sate kuda. Ya. Sate keledai apa enak? Iya, hukum yang dipakai dia ini hukum manajemen, yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan orang lain supaya menghasilkan untuk dirinya sendiri. Nah, hukum ekonomi, hukum manajemen dipakainya. Hukum ekonomi, tapi terlalu apa ya? Terlalu menjatuhkan harga diri. Ya kan, mana ada Tuhan naik keledai? Jenderal perang pakai kuda, yang lain pakai Kalau naik onta, awan-awan ya kan? namanya Sun Gukong, Kak Erin. Enggak, onta sama kuda apa enggak berfungsi di sana? Apa ada udah punah? Kalau dia naik Coba nggak karpet naik terbang, itu namanya Aladin.
agak bingung-bingung juga dia. Kalau dia naik sapi, nah jadi dewa Wisnu, dewa Brahma. Brahma naik Nah, kuda. makanya ya jadi kalau kita belajar apa ini pelajaran tentang dewa-dewa nih. Apa namanya Bang Ananias? Aku lupa ya. Ada tuh cabang ilmu mempelajari dewa-dewa. Itu Tahu ya Wisnu, cerita tahu. tentang dewa itu ya. Jadi cerita tentang dewa itu selalu berulang-ulang dan mirip. Punya kendaraan gitu ya. Yang dituhankan oleh manusia, yang dewa itu selalu punya kendaraan. Apapun kendaraannya. Nah, gitu. Ya salah satunya Yesus naik keledai kendaraannya. Makanya ada gambarnya tuh Yesus naik keledai. Mereka sudah mengsakralkan ya kan, ini naik ini, naik ini, naik ini. Datang Islam nih, yakin loh Tuhan, seorang Tuhan naik keledai, yakin loh gitu kan. Islam yang ngacau karena apa ya, fantasi-fantasi mereka itu ya. Ada yang mirip Nabi Muhammad naik burak. Itu digambar sama orang Syiah. Buruk. Iya, buruk itu digambar sama orang Syiah, ditempelin di tempat di rumah-rumah mereka tuh. Ah, mirip itu. Menghayal Serem aja amat. orang itu. Kayak ngomong toh. kayak setannya Arab kan kakinya kuda, terus tangannya kayak sabit gitu, kayak celurit. Kalau di Sentor. Arab kuntilanaknya kayak gitu. Sentor. Modelan sentor. Iya, Sentor kan kuntilanaknya. mitos legenda Yunani kan, mitos Yunani manusia berbadan kuda kan? Pak kakinya kuda, tapi badannya orang, cuman tangannya kayak celurit gitu. Iya, centaur. Dalam Makhluk mitologi Hindu, Yunani. dalam Hindu itu buruk tuh ada yang mirip yang ditunggangi Wisnu itu seperti Garuda tapi bertubuh seperti kuda gitu ya. Itu ada Ya. tuh apa namanya? Itu namanya ada nama kampus tuh nama itu tuh. Apa namanya tuh Bang di Jawa tuh? Ganesha. Jatayu. Bukan. Jatayu Oh, Jatayu, Ganesha betul. tuh Garuda badannya orang, betul. Jatayu ya. Jatayu, Garuda. Garuda juga sebenarnya kan kendaraan Wisnu ya, Garuda ya, piaraannya. Ini nggak berani. Jambakin yang moderator jambakin itunya. Kalau ada otennya ya, jambakin ya. Bukan nggak ada yang mau dijambak, kalau nggak dijambak Kak. Orang yang dijambak tuh nggak ada. Oten nggak ada yang masuk. Nggak ada ya. Aneh ya jam segini. Biasanya rame loh. Tumben-tumbenan gitu, sepi. Maksudnya, aku kan biasanya malam, jadi aku nggak tahu kalau pagi ini kayak mana. Tritunggal ditakuti. Kayaknya harus berjadwal kayaknya nih. Jadi harusnya misalnya Bos kayak capek gini. nih, bos Little capek. Big munculnya jam sekian sampai jam sekian. Nah, coba. Halo Bos Cabe. Selamat Bos siang. Kabur. Bos Cabe. Iya, Hilang. diturun. Kan bingung berapa kali aja banyak yang kayak gitu. Kenapa ya? No Tritunggal no. Oh iya, iya. Ada lagi yang baru gabung. Selamat siang Tri Tunjang. Hah? Nggak ada suaranya pula. Bang Tri, Tri Tunggul. Bang Tri Utami. Tri Unggul, Tri Tunggal, Trinitas. Nggak ada Naik orangnya tuh, di kan sini. udah naik. Nggak ada orangnya. Kalian memanggil namanya, tidak ada namanya di sini. Oke, Sampai Tritunggal. 3. Ya, halo. Obat panas dalam. Ya, pagi. Ya, selamat pagi cantik. Iya, saya perempuan makanya cantik. C. Laki nggak ganteng ya, apa-apa, Pak toh. ya. Iya, C. artinya saya pemuja perempuan.
Wes mantap. Mantap. Ya, 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 ya. Tapi sambil-sambil lihat belakang ya. Segala-galanya ku berikan dan ku prioritaskan kepada mereka. Bohong. Kasih nomor rekening. Aku tidak pernah mendua. Karena mendua itu dibenci oleh mereka. Mentiga. Memang kau tidak mendua, mentiga. Janganlah. Aku dimarahi mereka. Berdua Yaudah, lebih aku baik. mute ya. Silakan Bang Litobik. Berdua lebih baik daripada sendiri. Gimana? Betul toh? Gimana Bang Little Big? Bertiga lebih baik daripada bersatu. Yang bilang berdua lebih baik dari sendiri. Tersinggung Yesus. Yesus kan Iya, jomblo. menyalahkan Tersinggung lah. Yesus tuh, Bang. Ya betul. Iya, tersinggung Yesus. Muncung kau kata Yesus. Masalahnya, Sendiri nih, masa kau masalahnya kalau perempuan di dalam Kristen itu disanjung-sanjung, dipuja-puja, disayang-sayang, gitu. Mana ada orang dibilang sayang tapi anjing gimana? Itulah yang dicari-cari dan dinantikan oleh mereka. Ini love language-nya itu kok begitu? Sayang tapi anjing nih gimana? Tapi inilah tipikalnya orang seperti ini. Mana perempuan-perempuan suka kayak kamu mulut begini kasar? Nggak Yesus ada. yang ngomong. Yesus Kamu hanya yang ngomong. paksa itu perempuan untuk suka sama kamu. Itu Yesus yang ngomong. Jangan-jangan dia benci perempuan. Kamu itu kalau ada di tengah-tengah perempuan, hormatilah mereka. Jangan kau sama dengan perempuan. Diskusilah yang baik supaya Yesus yang ngomong gitu loh. Kok yang disalahin? wah ada perempuan ada Kok pada diam? Lanjut. Iya. Pada diam. Dalam perjanjian baru itu ada berapa perempuan yang disebut Bang? Selamat siang, cantik-cantik di sini. Minum kopi. Boleh enggak aku buat Bentar dulu, lamaran? aku tadi ada mendengar Bang Little Big ngomong love language. Language itu apa? Itulah begitu. Agak medok ya. Agak medok aja gitu. Ya. Language, jadi aku bingung love language. Agak Itu medok biar bahasa medok keren. gitu. Itu bahasanya keren. Bahasa keren itu. Enggak, iya juga ya. Yesus mengatakan kan, apa namanya? Dia katanya apa tadi dibilang sama si Tritunggal? Apa? Dipuja-puja ya kan, tapi Yesus mengatakan sama perempuan Kanaan tuh nyeng gitu kan. Guguk, dibilang guguk. Guguk. Sedangkan mana itu? Katanya sayang, katanya begini puja-puja. cantik. Tapi kok Begini dibilang anjing? cantik. Sedangkan perempuan sundal aja dikasihi Yesus. Ya, disayangi Yesus. Diberi Tepuk tempat tangan juga buat di surga. Tuhan. Makanya Gatel dia Yesus, itu. ya cantik Gatel. Masa perempuan sundal disayangi? Yesus tidak Gatel pernah dia. cantik-cantik. Yesus tidak pernah memaksakan kalian untuk melakukan yang tidak kalian mampu. Kemudian menjadi tolak ukur bahwa kalau kalian tidak mampu maka kalian tidak masuk surga. Yesus tahu akan keadaan kita, kalian percantik-cantik. Kalian lemah. Ya. Yesus mengerti semuanya itu. Kalau ikut Yesus tidak ada kriteria yang harus kamu paksakan dalam dirimu dalam keterbatasan. Kalau kalian ikut yang lain, maka kalian itu banyak dengan aturan. Aturan itu yang tidak akan memberi Anda kekuatan untuk masuk surga. Aturan inilah, aturan itulah, aturan sono lah, sinilah. Kalau Yesus hanya satu cantik-cantik, Kalau menurut percaya Bible Yesus, dibaca, itu tertulisnya percaya gini, Yesus maka saja, baptislah mereka kalian jadikan sudah mereka masuk muridku. surga. Bagi yang Itu tidak mau jaminan masuk Yesus. dihukum itu ada loh. Kalau gitu gini, bisa nggak aku jadi orang Kristen nggak dibaptis, menolak dibaptis? Bentar, saya tanya cantik-cantik ini, kamu cantik emang? Aku cantik.
Memang. Aku cantik aku. Aduh. Aku cantik. Kau aja tadi panggil aku cantik. Ya aku merasa cantik. Aku cantik. Kenapa? Coba sebutin nama-nama wanita yang disebutkan dalam Perjanjian Baru. Siapa aja namanya? Banyak. Cari Satu. aja. Kalian kan pandai Dalam sejarah mencari-cari Kristus. soal di dalam Alkitab. Ya cari aja. Yang sukses, wanita-wanita sukses di dalam lingkaran Yesus siapa aja? Coba sebutin. Kalau memang wanita itu dimuliakan, coba. Nah, kalau saya bisa sebutin nih. Bisa, Dinas. Nah, siapa? Siapa Ibunya. aja? Coba wanita yang Ibunya. sukses. Sukses nggak? Dalam ininya Yesus apa coba? Kalau aku bisa Kita mulai sebutin dari nih, Bunda jumlahnya Maria ada dulu. 1000. Bunda Maria, Bunda Ada Maria sukses. 1136 wanita. Saya bisa sebutin Nah, 1366 wanita. Iya, mantap. Nah, ini Gimana ada tuh? Khotijah, ada Ya. namanya Sauda, Aisyah, Ya. ada Hafsah, ada Zainab. Ya. Ini 1300 ini jumlahnya ini. Dia jelas Oh, nih, itu sukses dia itu, dia Bang tahun Ananias. berapa lahir? Tahun berapa lahir? Dia Tapi- matinya kapan, di mana? Tapi itu belum semua Dia tuh, dia Bang. punya Bang apa Anies, namanya? belum sempurna, Keahlian belum apa? semua toh itu, belum semua toh, baru sebagian kecil Oh, toh yang sukses ini. ya. Ya, wanita-wanita sukses di zamannya Yesus siapa coba? Kalau di Kristen itu sukses nggak? Coba Ya. wanita-wanita sukses siapa di zaman Yesus? Banyak lah, Bang. Banyak. Berat. Ya, sebutin Banyak coba. banyak Siapa ya. aja coba? Banyak bohongnya. Iya. Kan Sebutin kamu aja yang jadi 20 aja, 20 atau 50. Saya bisa sebutkan 1366. Lengkap semua data saya. banyak, Kamu Bang. sebutin 20 aja. 20 aja. Banyak sekali, Bang. 20. Ya, satu. Masalahnya kamu kan tadi pakai data. Aku ini tidak pakai data. Saya bilang banyak. Ya berarti omong-omong ini. Ya udah, ngarang aja kalau nggak bisa pakai Ngarang nggak data. apa-apa, ngarang udah ngarang. Ya, ngarang aja, nggak apa-apa, nggak usah pakai data, ngarang aja, coba sebut. Artinya, disuruh ngarang, nggak mau. artinya Ini itu gimana saya sih? mau menunjukkan kepada cantik-cantik ini bagaimana mereka itu dimuliakan di dalam Yesus Kristus. Tidak perlu bersusah-susah untuk masuk surga. Hanya percaya nama Nah, jadi Yesus. pesundal. kalau mau jadi masuk surga jadi pesundal. Sesungguhnya pesundal akan mendahului kamu. Kayak masuk dalam promosi kerajaan. mami-mami yang mucikari di tempat pelacuran itu kayak gini ngomongnya. Iya. Kena dijual, masuk surga. Tapi Surga kan apaan? tolak ukurnya cantik-cantik ini toh, mereka yang menjadi tolak ukur. Apakah ajaran Kristen itu seperti ajaran yang lain apa tidak? Ambil aja tolak ukur. Yesus mengajarkan kasih. Tidak bisa saling membunuh, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mencintai, tidak boleh mendua, mentiga, mengempat. Tidak boleh. Nggak beristri juga. Waduh. Nggak beristri juga Yesus. kasihan. Gimana mau mengasihi? Istri nggak Nah ada. inilah kalian. Kalian framing bilang Yesus beristri. Sekarang kalian bilang Yesus. Enggak beristri kok. Siapa yang mau sama Tuhan istrinya? Nggak mau lah istrinya Makanya Tuhan. saya bilang cantik-cantik. Mereka ini tidak Yang menjadi framing, yang namanya mendapatkan framing tolak itu ya, ukur yang nggak ada pasti. bukti kenyataannya. Nah, Coba tapi disebutkan cantik-cantik seindah-indahnya itu namanya perhatikan framing. narasi. Tapi kalau yang Bila ada, mereka bilang tapi Yesus nggak itu disebutkan, beristri. itu namanya Di sini apa? mereka bilang Yesus tidak beristri. Nggak, itu yang disampaikan Bang Bejo. tadi. Ini kok mirip sama mucikari yang gue bilang tadi. Kira-kira Mami yang mucikari. kira-kira Karena Yesus yang ini ada laki-laki yang normal mungkin atau dia gitu. mati pucuk? Ya, Ah, coba. itu Kira-kira coba Yesus ini dijelaskan. Kalau dia pria memang normal mampu kasih atau mati sayang, pucuk? mampu. Mati pucuk itu impoten, nggak main ini barangnya ini, burungnya nggak main. Coba lah. Nah inilah kan pengajaran-pengajaran yang begini tuh. Iya, aku tanya kok jelasin. Kami Apakah dia tidak akan manusia pernah apa laki-laki menikmati normal? 72 bidadari di sorga karena bukan itu tujuan kami dan itu tidak ada di sorga kami.
Nganggur lah, Ya. Pak. Pesundal itu di sorga, dianggurin. Makanya, Dalam makanya Islam saya bilang, mengenai 72 bidadari itu nganggur. bukan untuk dinikmati, bukan, tapi untuk menjadi melayani kami, membantu dalam segala, membuat bukan itu namanya dinikmati. kenikmatan kehidupan di dalam surga. Ya, bukan seperti yang disangka, bukan. Karena bentuknya apa bidadari itu? Ada yang tahu? Bentuknya apa Siapakah- bidadari? Ada yang tahu? siapakah Nah, yang siapa yang pernah mengetahui melihat itu? bidadari? Apakah wanita seperti yang kau tujukan, yang kalian tuduhkan? Kalian baca tafsirnya Nggak terus mungkin lah. heboh. Baru baca tafsirnya Kalau- heboh, padahal terjemahannya beda. Iya, jadi Biasa oke, enggak oke. nonton Trans TV? Kamu biasa enggak nonton Trans TV? ini bukan Ada berapa film, bro, ustadz di ya. situ? Kalau Hei, spesies ada berapa binatang, ustadz contoh itu ya, yang jelaskan itu? spesies Woi, binatang, kuda, kucing, Woi, ya. ada berapa Terus ustadz ada itu di Trans spesies TV yang tumbuhan, jelaskan itu setiap ada pagi? pohon-pohon, ya kan. Hei. Terus ada spesies bidadari. Gimana bentuknya bidadari? Hei, coba kau nonton ulang Trans TV. Ngapain ya, nonton? setiap Ngapain pagi. nonton? Itu kan Ya ustadz, itu kan di ustadz, film. ustadz siapa mereka itu? Ada 4 ustadz itu mereka. Bidadari itu Mana rupa manusia atau bidadari? bukan Bang Tritunggal? Bidadari itu manusia atau bukan? Ustadz kau itu tanya belum dia, tentu lah. ya, Ustadz kau itu belum tanya tentu dia. ulama. Ustadz itu Kau hanya tanya dia menyampaikan sesuai yang Kalau dia ditanyakan, salah yang kau bisa dijelaskan. bantah, ya. Aku tanya Memang sama dibantah. Tritunggal. Dalam Islam, siapapun yang menyampaikan sesuatu yang salah boleh dipersalahkan. Dalam Islam boleh. Yang tidak boleh dipersalahkan Betul. hanyalah 2, Allah dan Rasulullah. Cuma 2. Yang lain itu bisa dipersalahkan. Dalam Islam begitu. Nggak ada manusia yang lebih paham jalan Islam selain daripada Allah dan Rasulullah. Nah, Nggak 4 ada. ustadz itu sudah mengakui begitu. Ya bisa salah. Ya, Siapa sudah. yang mana buktinya mereka benar? Siapa yang bilang kau benar? Kau Siapa lihat yang saja pernah menyatakan videonya mereka itu. pasti Kau benar? lihat Siapa? saja, Kau lihat Siapa saja yang pernah videonya menjamin mereka itu. pernyataan mereka benar? Siapa? Ada mereka menjamin pernyataan mereka benar? Kan Karena mereka Islam ketika mereka kan setiap pakai Islam Quran. berdakwah ada diakhiri dengan Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apabila ada sesuatu yang disampaikan yang salah, itu bukan dari Allah, itu dari saya sendiri. Ya, segala hal yang bermanfaat, yang baik, yang benar itu hanya dari Allah saja. Itu selalu disampaikan oleh orang ulama. Kenapa? Pernyataan dirinya tidaklah seorang yang benar. Jadi kami nggak menerima pernyataan Nanti ulama aku mana. bawa Wanes sama Jesus Only marah Bro, Tritunggal. Bejo, bukan begitu. Panggil Pak Kata- Kripto, kata panggil Pak Kripto. Alkitab, Mana yang benar ini Kristen ini? Kata Quran, ketika ada hal-hal bertentangan yang disampaikan di dalam Quran, bertanyalah kepada ahli-ahli kitab seperti kita. Kamu Gitu. bukan ahli kitab, ahli surat. Ahli surat, ahli kitab. Surat Emangnya Paulus, kitabmu apa? Tritunggal, surat kitabmu apa? Matius. Ahli surat Kitab Injil. Ahli Injil yang surat. mana yang kau pahami dari Injil? Injil yang mana yang kau pahami Tanyalah dari Injil? kepada ahli Taurat. Ya, ahli Injil Taurat dan dalam ahli Injil Ini. apa yang kau ketahui dari isi Injil mana? Baik. Mana isi Injil yang kau Injil ketahui? adalah Coba. berita tentang Oh, berarti nggak tahu isinya, cuma tahu definisi doang ini. Ini ngarang. berita tentang pertobatan Isinya dan yang pengampunan dosa yang kutanya diberikan apa oleh isi Allah. Injil yang kau ketahui? Apa isi Injil yang kau ketahui? Isi Injil Kami- itu ya satu kabar baik Oh, tentang hanya definisi keselamatan juga. diberikan Yang oleh kami Allah. disuruh bertanya itu kepada yang paham isi Injil, bukan kepada yang Ya. mendefinisikan, bukan. Saya Kau cuma ahli mendefinisi dalam aja. Isinya kitab. apa? Isinya satu bagian dari Injil apa isinya? Tahu apa kau tentang Injil? Percaya kepada Yesus. Nggak ada dalam Injil begitu. Ada satu kau Nggak baca ada. Roma 1 16 Nggak dan ada, 17. nggak ada. Kau nggak baca Injil kok Bible. Roma. Di Bible itu ada isi Injil, tapi kau nggak tahu. Itulah bodohnya Kristen. Injil kok Roma ini gimana sih? Makanya kalau kamu mau cari-cari Iya. kebenaran, kan Itu mau Injil terangkan. bukan biskuit. Tapi Kalau masalahnya Roma baru kalian biskuit. baca-baca Alkitab, bukan cari kebenaran, cari-cari soal. Ya memang karena Supaya- surat bukan ahli kitab, ahli surat gimana? Supaya bisa membenarkan Quran kalian. Padahal jauh beda antara langit dan bumi itu. Kenapa Iya, kau saya yang- tanya Ya kepada memang Saya jauh tanya. langit dan bumi Kenapa seperti itu kalian memang jauh selalu- karena Kau- yang benar Al-Quran yang salah Yang lucunya Kenapa kau kalian dibilang selalu membenarkan membawa-bawa Al-Quran. Kau Alkitab? ditanya tentang apa isi Injilmu, kok nggak tahu satu pun. Kenapa Alkitab? Mana Kenapa Injil yang Quran tadi tidak kutanyakan? bisa berdiri sendiri? Apa yang bisa Harus dibenarkan dari Injil? Kalau kau sendiri nggak tahu Harus arti Alkitab Injil itu yang kalian apa? harus tunjang Quran Coba, kalian. bagaimana nggak Kenapa? kami membenarkan Quran? Karena yang aku Kristen mengatakan bahwasanya paham Injil, nggak tahu isi Injil itu apa. Ya karena Apa yang mau otakmu dibanggakan bego, kalau gitu? bejo. Apa yang mau dibanggakan kalau ngaku-ngaku Kristen punya kitab Injil tapi Injilnya nggak tahu isinya apa? Makanya kalau mau cari tahu Alkitab, kami bisa jelaskan.
Kan Sama cuma juga ngarang dengan lagi. saya. Yang diminta Saya isinya tidak Injil bisa apa? Nggak ngerti, nggak bisa dia, memahami nggak akan Quran bisa kalian. sampaikan ini. Minta Quran isi. kalian bahasa Arab. Saya nggak bisa, nggak mampu. Yang bisa jelaskan kan kalian. Kalau ditanya apa isi, tahu isi. Begitu. Apa isi Bapau? Kalau Jangan orang yang naik tahu di pasti room ngasih Islam tahu. begini. Ambil Alkitab kami untuk syiar. Ini si Tritunjang ini bahkan kacau tidak tahu itu. apa isinya Injil. Kacau. Nggak pernah Saya tahu. orang Kristen, saya tidak tahu Quran. Saya perlu bertanya kepada kalian. Begitu. Bukan sok-sok pintar ajari kami. Bagaimana iman Katanya sudah beda, ahli mau kitab. masuk-masuk Katanya ajaran ahli ambil kitab. kitab kami, Tapi ayat-ayat nggak kami. tahu apa ini ahli apa nggak Nyatanya tahu. saya Kalau tahu saya dalam bertanya, Bible ada memberitahukan kalau tentang isi saya Injil, bertanya tapi kau begini, yang ngaku coba Kristen, kau ceritakan bilang Tuhan punya kamu kitab Injil, kau siapa. nggak tahu Nah isi itu pengajaran yang Kristennya. Kau pantas. sendiri nggak tahu nyatanya. Nah, coba Mana cantik-cantik isinya Injil? perhatikan Ada ya apa yang kau mereka ketahui ini dari isi ya. Injil? Nggak ada kau jawab Mereka kan? ambil ayat Ada jawaban, Alkitab ada jawabannya ketika untuk ditanyakan apa bagian dari Injil yang bisa kau jelaskan, ada yang bisa kau sampaikan? Nggak ada kan? mencari-cari soal. Bohong aja kau. Kalian Yang cuma jadi mengaku-ngaku. pertanyaan cantik-cantik, di mana Quran mereka sebenarnya yang mereka Perlu kau perjuangkan? nyales-nyales di sini, woi, nggak perlu kau jadi sales di sini kau. Nggak diterima salesmu, penjualanmu. Kau jadi tim Sama marketing juga gitu. kamu ini. Ngapain Kamu kau sudah nyales? Kau terpapar pikir kami kamu. diam-diam tuh nggak tahu. Kau mau Kamu sudah nyales-nyales kau di sini. terpapar kamu. Nggak butuh ya, nggak butuh. Kami Bukan nggak mau nggak beli kucing butuh, dalam karung. Penuh pesundal tapi itu nggak butuh kami. Coba Nggak dibuka butuh. dulu punya akal. Nggak isi butuh, nggak butuh produknya dulu. Coba dibuka nyales dulu. kau Kalau di sini. jualannya tuh kasih lihat produknya. Kalian kan punya Masa mau beli akal. kucing dalam karung? Tuh kami, kau Setidak-tidaknya nyales di kalau sini. punya Apa? akal, Kurang duitmu. Kau kurang duit ya? Butuh member. Mau rekrut member kau ya? Nggak usah kau nyales di sini kau. ya kamu Beli cantik, jualan kucing dalam cantik kok. karung. Cantik-cantik. Apa yang dijual kucing dalam karung? Ih, ngapain? Cantik-cantik. Kasian kali, butuh duit. Iya, Udah habis itu duit. kan siapa Paksa tahu aku rekrut bisa member ikut ya? kamu, bisa masuk Islam. Nah inilah Nggak saya perlu lah kau apa? nyales di sini kau. Aduh, Ih, kasian susah. kali kau nyales di sini. Udah nggak Dosa. laku kau. Siar-siar Udah, bagaimana nggak ada lagi orang-orang seperti perpuluhan. kalian ini. Nggak ada, Coba nggak ada lihat Ayu duitnya ya. Dewi ini. Udah Dia habis mantap duitmu, bayar orangnya, perpuluhan Ayu ya. Dewi. Aduh, kasian kali. Dia Kau mantap. nyales kau di sini. Iya, saya suka. Nggak usah Bisa nyales di saja sini. saya Nggak ikut usah, dia nggak usah, masuk nggak usah nyales Islam di sini. kalau dia mau. Nggak usah nyales di sini, nggak usah nyales di sini kau. Kayak kamu, aku sudah pasti. Nggak usah nyales di sini ya. Saya bisa masuk Islam, saya bisa ngikut kamu. Ih, sales banget lu narasinya. Kamu nggak perlu ikut-ikut begini, kamu nggak perlu harus begini, nggak perlu ikutan begini. Aduh ya Allah. Dari awal aku malas sekali udah dengerin teknik marketing dia yang Susah sangat nyarinya Kak teknikal. Arin. Susah nyari oten. Ada oten Biar aja dulu, di dengar ya, Google. Tritung ya, Tritung ditakuti Tritung ya kan, Tritung yang ditakuti. Nggak usah kau nyales di sini. Kau kalau mau ikut diskusi. Nggak mempan sama kami teknik penjualanmu, Ustaz Dilo. Ada Musasi naiklah diskusi, ada ini Bang itu kabur dia. Tapi naik sudah. Masih 14 ya. Ini kok nggak bertambah-tambah ya jumlah penonton ya. Iya, udah bisa diposting ulang tapi padahal Jangan-jangan kena report ya atau gimana? Biasanya status kayak gini tuh dapat peringatan.